Ya, Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, kita akan memulai kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih pada hari ini. Sebelum kita memulai, mari bersama-sama kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan memanjatkan Namo Tassa sebanyak 3 kali. Kita mulai ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya Bapak Ibu, kita akan memulainya ya. Ini ada pertanyaan, ya kan? Malam Pak, apakah meditasi cinta kasih bisa membuka cakra? Terus terang, saya nggak begitu mempelajari tentang cakra. Tapi saya pernah sih baca-baca sekilas tahu. Kayak di tubuh manusia ada 7 titik. Tapi di Tipitaka nggak pernah dijelaskan hal seperti itu. Jadi saya tidak begitu mempelajari apa itu cakra. Ya kan? Jadi gini, Tipitaka itu hanya membahas dhamma yang bisa membawa pada pembebasan dari penderitaan. Bukan berarti kebenaran itu di Tipitaka itu hanya ada kebenaran. Tapi bukan berarti Tipitaka menyangkut semua pengetahuan, bukan. Tipitaka hanya menyangkut pengetahuan yang berhubungan dengan kebenaran yang bisa membawa pada akhir penderitaan. Tapi bukan berarti pengetahuan lain tidak ada. Tapi kalau cakra, terus terang saya nggak begitu mempelajari. Kalau masalah baca kayak ada 7 titik di tubuh manusia atau segala macam. Tapi yang saya tahu, meditasi cinta kasih itu bisa membuka mata batin. Mata batin itu lebih penting daripada ilmu-ilmu lain. Kalau mata batin itu diceritakan di Tipitaka, dijelaskan. Nah, jadi kayak orang kan cakra tujuannya apa? Kesehatan. Ada yang bilang kesehatan, ada yang bilang untuk ilmu kebatinan atau apa, saya kurang tahu terus terang. Tapi kalau untuk kesehatan, ya kan, meditasi cinta kasih itu bagus sekali. Karena pikiran itu sangat mempengaruhi tubuh. Di dalam pikiran yang sehat terletak tubuh yang sehat. Sama juga di dalam tubuh yang sehat, tapi belum tentu sih, banyak juga orang tubuhnya sehat tapi pikirannya sakit, belum tentu, ya kan? Jadi di dalam pikiran yang sehat sudah pasti tubuh yang sehat. Karena yang mempengaruhi tubuh jasmani itu ada 4 hal. 1 pikiran, ya kan? 2 kama masa lampau, ya kan? 3 suhu, suhu. 4 makanan, 4 hal ini. Nah, jadi kalau mau sehat, sering meditasi cinta kasih dan sering olahraga, penting. Kalau bisa sehari itu olahraga itu minimal setengah jam lah, tapi rutin setiap hari, ya kan? Kalau ada yang naik sepeda bagus, ada yang fitness juga bagus. Karena kalau orang tubuhnya sehat, ya kan, melatih cinta kasih itu jauh lebih lancar. Karena pada saat orang olahraga menciptakan suatu hormon, hormon apa saya nggak tahu, itu bisa membuat pikiran jadi lebih gembira, ya. Ya, kalau tubuh sehat kan pikiran lebih mudah dikendalikan daripada tubuh yang sakit. Jadi olahraga itu sangat penting, entah jogging atau berenang atau sepedaan atau fitness atau apa, itu sangat wajib. Saya sangat rekomendasi olahraga, penting sekali. Karena kalau tubuh sakit, tubuh lemes, kurang fit, pikiran juga kurang fresh, ya kan? Ditambah cinta kasih itu jauh lebih ampuh lagi, ya. Nah, jadi kalau cinta kasih bisa nggak membuka mata batin? Bisa. Mata batin itu apa aja? Bisa melihat kehidupan lampau, kehidupan berikutnya, ya kan? Bisa melihat alam-alam yang tidak terlihat, ya kan? Contohnya seperti dewa, makhluk halus dan lain-lain. Seperti itu. Jadi mata batin itu juga bisa merasakan energi di sekitar, ya. Sebenarnya semua orang itu bisa merasakan energi, Bapak Ibu sahabat Dhamma. Energi itu apa sih sebenarnya? Jadi makhluk itu punya energi, ya. Oke, karena yang ikut kelas ini rata-rata yang sudah pernah ikut, kalau saya lihat dari listnya, saya akan sedikit membahas ini deh. Jadi setiap orang itu punya energi, Bapak Ibu, ya. Setiap orang itu punya energi, ya, energi batin. Jadi energi batinnya itu sebenarnya bisa mempengaruhi makhluk-makhluk di sekitar, ya, bisa mempengaruhi makhluk-makhluk di sekitar. Jadi kadang kalau misalnya ketemu orang yang tidak bermoral, biasa kita merasa kurang nyaman di dekat orang seperti itu. Ya kan, itu mempengaruhi. Tapi kalau berada di dekat orang yang penuh cinta kasih, kita bisa merasa bahagia, merasa positif seperti itu. Ya, jadi energi itu maksudnya apa? Jadi gini, eh, apa? Menurut ajaran Buddha, kesadaran itu ada 89 jenis. Tapi kalau ditambah lokutara cita atau pikiran lokutara, pikiran yang lebih tinggi ada 121. Ya, mungkin suatu hari nanti kalau ada kesempatan saya bisa sharing abhidhamma, tapi bukan saat ini ya. Nah, kalau faktor mental itu yang menemani kesadaran itu ada 51. Ditambah kesadaran jadi 52 faktor mental.
ya kan? Energi itu apa? Energi itu adalah niat yang muncul di dalam batin, ya. Jadi niat atau kehendak. Jadi misalnya contoh, ya kan ketika ada orang di sekitar, ya kan orang itu tidak bermoral, udah pasti niatnya itu nggak bagus, ya kan? Udah pasti niatnya itu nggak bagus. Mungkin pikirannya juga nggak bagus. Makanya kadang kalau kita berada di dekat orang yang tidak bermoral, berbicara sama mereka 5-10 menit aja sudah sangat menguras energi mental, sangat, ya kan? Nah, tapi kalau ada di dekat orang yang penuh cinta kasih, ya kan? Orang yang cinta kasih, pikirannya positif, optimis, cinta kasih tapi ya, cinta kasih. Nah, yang penting itu cinta kasih. Kalau berada di dekat orang yang penuh cinta kasih, orang yang kelelahan secara mental pun, mereka lama-lama bisa jadi apa namanya, moodnya jadi bagus lagi. Pikirannya, moodnya, ya kan, suasana batinnya jadi bagus lagi. Jadi energi itu sangat mempengaruhi. Jadi sebenarnya cakra atau apapun karena tidak dibahas di Tipitaka atau Buddha pun tidak pernah membahas, itu bukan sesuatu yang penting. Yang paling penting itu adalah paham tentang energi ini. Jadi apa Bapak Ibu sahabat Dhamma semua, energi. Mungkin ada orang bertanya, bisa nggak dengan cinta kasih itu bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar? Ya, bisa, sangat-sangat bisa. Karena apa? Karena orang yang punya energi cinta kasih, dia menyebarkan cinta kasih itu apa? Pengen kebahagiaan bagi semua makhluk. Jadi ketika seseorang memancarkan cinta kasih, menginginkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik, maka itu energi itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar, termasuk pasangan, orang tua atau anak, ya kan? Bukan hanya orang-orang di sekitar, orang-orang yang berhubungan karma dengan kita, ya kan? Semakin kuat hubungan karmanya, semakin berpengaruh. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi energi itu sangat penting. Terus apa namanya dalam hal kalau mungkin Bapak Ibu sahabat Dhamma kan bekerja, berbisnis gitu kan. Kadang di luar sana tidak mudah menemukan orang yang bisa dipercaya. Karena kebanyakan orang terus terang saat ini ya demi kepentingan pribadi mereka menghalalkan segala cara. Jadi kadang kan kalau dalam bisnis atau dalam kerjaan kan harus ada kerja tim, nggak bisa sendirian. Nah, jadi untuk bisa merasakan energi orang itu positif atau negatif, seseorang itu harus melatih cinta kasih. Kenapa? Orang yang bisa melatih cinta kasih bisa lebih peka terhadap energi yang ada di sekitar mereka. Seperti itu. Jadi sebenarnya semua orang bisa merasakan energi. Cuman kalau orang yang pikirannya sangat mumet, ya kan, mereka itu terkadang tidak ngeh akan energi yang ada di sekitar mereka. Tapi kalau misalnya ada di sekitar mereka ada orang yang penuh cinta kasih, mereka bisa merasakan ketenangan batin untuk mungkin saat itu. Jadi cinta kasih itu bisa salah satu mata batin yang terbuka adalah bisa membaca energi di sekitar. Seperti itu, ya kan? Karena dalam hidup kan kadang harus berhubungan dengan banyak orang, terkadang siapa konsumen atau pelanggan atau supplier atau apa segala macam. Nah, jadi gini Bapak Ibu sahabat Dhamma, yang paling penting itu cinta kasih terus, cinta kasih. Terus kalau orang sudah melakukan cinta kasih terus-terusan, nah batinnya itu peka. Jadi kalau sesuatu itu ada yang salah, batin bisa kasih tahu, oh ini kalau dilakukan ini nggak bagus, lebih baik jangan dilakukan. Ya kan? Cinta kasih bisa mengarahkan seseorang untuk mencari jalan yang terbaik untuk kehidupan dia, seperti itu. Ya. Jadi cinta kasih itu sangat penting. Jadi gini Bapak Ibu sahabat Dhamma, ya. Izin minum dulu ya. Pertama, kita harus membuat energi batin kita itu fresh dulu, ya. Atau kalau mau dibilang kita membuat energi batin kita positif. Baru kita bisa membuat energi di sekitar kita positif. Jadi gimana caranya kita membuat energi di dalam pikiran kita positif. Jadi gini, banyak orang ya kan, kayak misalnya di YouTube, di Instagram, mereka mengajarkan bagaimana berpikir positif. Ya, saran-saran mereka sebenarnya bagus juga. Terus terang banyak yang bagus. Tapi sebenarnya selama seseorang masih melukai makhluk lain, masih punya kebencian sih, ya kan? Terus keegoisan, itu sulit untuk seseorang itu berpikir positif, sulit, ya kan? Misalnya ini contoh doang ya. Misalnya gini, kan orang kebanyakan kalau misalnya setelah mereka lulus sekolah atau lulus kuliah, mereka harus bekerja. Ketika mereka bekerja, mereka harus mencari penghasilan untuk bisa menghidupi diri mereka atau keluarga, ya kan? Tapi kebanyakan orang itu mindsetnya salah. Jadi gini, ya kan, kebanyakan orang, saya akan sharing aja di sini. Ini salah satu tentang energi, ya kan? Jadi berpikir positif. Jadi gini, ketika seseorang berpikir dia pengen punya penghasilan, contohnya ya, ini hanya contohnya, dia pengen punya penghasilan sekitar 1 bulan
100 juta. Misalnya ini contoh doang, memang ini nominal itu contoh doang, berapapun nggak masalah. Nah, ketika dia berpikir 100 juta seperti itu, tergantung pikirannya. Ya, kalau dia pelit dan kikir, di dunia ini banyak orang pelit dan kikir, ya kan? Dalam mental batin itu orang pelit dan kikir itu seperti apa sih sebenarnya? Adalah orang yang selalu merasa kekurangan. Sehingga ketika dia selalu merasa kekurangan, maka susah kemakmuran datang kepada dia, sulit, ya kan? Tapi kalau seseorang terlalu boros itu juga nggak bagus. Kenapa? Karena saat seseorang, kenapa sih orang terlalu penyebab orang boros itu apa sih? Karena dia merasa dia belum punya ini, dia belum punya itu, dia belum punya ini, dia belum punya itu. Sehingga ketika dia beli ini, beli itu segala macam terlalu boros, dia tetap akan merasa tidak memiliki ini, tidak memiliki itu, dan merasa kekurangan. Sehingga terlalu pelit dan terlalu boros juga nggak bagus. Kayak misalnya kadang-kadang saya juga dengar ada orang ya kan, bahkan untuk membeli barang gini, hemat itu penting. Kenapa? Kalau seseorang itu hemat membeli kebutuhan hanya sesuai dengan kebutuhan dia, itu bagus. Kenapa? Karena pada saat dia membeli sesuai dengan kebutuhan dia, tidak kurang dan tidak berlebih, dia bahagia. Dia memiliki sesuatu yang baru yang dia butuhkan dan dia bahagia. Sehingga pikirannya itu akan menarik bahwa dia akan tercukupi kebutuhannya di masa depan. Tapi kalau misalnya dia kebutuhan aja dia nggak mau keluar uang segitu, ya kan, dia janganlah, takut duitnya habis, itulah yang terjadi. Sama juga kalau misalnya bukan kebutuhan tapi keinginan beli, merasa tidak punya. Nah, akhirnya dia apa? Dia merasa kekurangan. Ini hanya satu hal. Kenapa saya kasih contoh ini? Karena mudah dipahami. Nanti saya akan kasih contoh tentang keharmonisan keluarga. Tapi yang ini dulu tentang masalah ekonomi, ya kan? Karena mudah dipahami orang. Jadi ketika seseorang pengen menjadi kaya, tapi kalau dia punya mindset yang salah, terlalu pelit dan terlalu boros, itu nggak bagus, ya kan? Jadi harus punya tabungan. Tadi ada yang bertanya kepada saya sekitar siang, ya kan? Bagaimana sih cara memanage penghasilan yang didapatkan supaya pas antara untuk kebutuhan dan untuk tabungan. Nah, tabung sebanyak yang bisa membuat bahagia. Tabungan itu penting. Kenapa? Karena kalau seseorang punya tabungan dia happy, maka tabungannya akan bertambah terus. Memenuhi kebutuhan juga penting. Kenapa? Karena pada saat dia memenuhi kebutuhan dia bahagia, maka di masa depan dia akan dapat kebutuhannya terus, ya kan? Terus untuk berdana juga penting. Kenapa? Karena pada saat dia berdana dia merasa lebih, ya kan? Dia merasa lebih dalam hal materi dan dia ingin memberikan kepada orang lain. Terus di dalam pikirannya dia buat orang lain mendapat rezeki. Sehingga energi ini akan mempengaruhi dia akan menjadi makmur terus-terusan. Tapi sebenarnya sini pengetahuan tambahan doang. Tapi biasanya orang yang punya cinta kasih, yang selalu berpikir semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar kehidupan terbaik, sebenarnya dia bisa sih. Dia bisa manage itu semua. Dia tahu mana yang penting, mana yang enggak, seperti itu. Terus dalam hal hubungan keluarga juga, kadang pasangan, ya kan, suami atau istri contohnya, mereka berpikir, pasangannya tidak mengerti dia, maka itulah yang akan terjadi. Kenapa? Karena ketika seseorang berpikir seperti itu yang akan terjadi dalam hidupnya. Tapi mungkin ada pertanyaan, tapi memang benar dia nggak mengerti. Misalnya contoh, anggaplah kenyataannya memang pasangannya nggak mau mengerti. Seperti itu. Tapi pasangan pasti punya hal-hal baik yang dilakukan kepada pasangannya. Nggak mungkin semuanya jelek-jelek semua. Nah, hargai hal baik itu. Makanya kenapa kalau pasangan sering muji pasangannya ketika melakukan hal baik, maka hubungan mereka akan harmonis. Seperti itu. Sama juga kepada anak-anak. Kebanyakan orang tua memarahi anaknya. Kenapa sih kamu bandel? Kenapa sih kamu boros? Kenapa sih kamu begini? Ketika dia berpikir seperti itu, maka itulah yang akan terjadi. Tapi kalau orang tua yang bijak berpikir apa? Anak baik, tindakan ini tidak bagus, lain kali jangan dilakukan. Maka itulah yang akan terjadi. Seperti itu. Jadi apa yang manusia pikirkan, itu yang akan terjadi. Nah, kembali tadi saya mau mengatakan berpikir positif. Nah, kalau orang mau berpikir positif, tapi masih melukai makhluk lain, kenapa? Karena ketika seseorang berpikir pengen melukai makhluk lain, dia menginginkan penderitaan, dia menciptakan penderitaan. Kan dia pengen orang lain menderita, atau dia pengen makhluk lain menderita. Dia dalam pikirannya semoga orang ini menderita. Tapi dia mau berusaha berpikir positif itu sulit. Bukan berarti sama sekali nggak bisa, tapi itu sangat sulit. Nah, jadi berpikir positif itu cara terbaik adalah dengan melatih cinta kasih. Kenapa? Karena ketika seseorang menginginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan mata besar kehidupan terbaik. Coba bayangkan, kebahagiaan dan mata besar, ya kan? Damai itu apa? Kebenaran. Kebahagiaan yang didapatkan dengan cara kebenaran. Kedua, kehidupan terbaik. Pengen semua makhluk di seluruh alam semesta menggunakan semua kebaikannya. Maka itu energi positifnya itu sangat kuat. Memang benar Bapak Ibu, terus terang ya. Kadang kalau saya lagi merenung gitu, ya kan, ya memang benar, memang betul sekali. Ketika dalam perenungan saya berpikir,
Semua makhluk itu menjalani kehidupan seperti yang mereka mau. Ya kan? Menjalani kehidupan seperti yang mereka mau. Contoh, ini contoh ya. Kadang di dunia, saya jarang sih ketemu orang-orang kayak gitu. Karena semenjak saya melatih cinta kasih, lingkungan saya itu kebanyakan positif. Tapi kadang-kadang saya mendengar ada orang, ya kan, ada orang misalnya contoh, ini contoh ya. Ada orang, dia apa namanya, pikirannya itu egois, ya kan, egois. Dia tidak pernah memberi pada orang lain, tapi selalu meminta dari orang lain. Nah, pikiran seperti itu kayak gimana? Ketika dia pengennya minta, berarti dia selalu merasa kekurangan dan dia tidak pernah memberi. Sehingga itulah yang jadi kehidupan dia. Dia pengen nggak jadi seperti itu? Ya, dia yang pengen melalui kehidupan seperti itu. Ada yang lain, contoh yang lain. Ketika seseorang itu iri hati ketika melihat kesuksesan orang lain atau kebahagiaan orang lain. Ketika dia iri hati, dia itu pikirannya seperti apa? Dia tidak menyukai kebahagiaan yang didapatkan orang lain. Dia tidak menyukai kebaikan yang didapatkan orang lain. Sehingga dia menolak kebahagiaan itu. Dia menolak kebaikan yang didapatkan orang lain. Sehingga dia akan jauh dari kebahagiaan dan kebaikan. Jauh. Kenapa? Karena dia yang mau seperti itu. Terus terang. Jadi semua, semakin saya berpikir dari hari ke hari, kan kebanyakan sih terus terang. Saya senang menganalisa sesuatu. Saya senang merenungi sesuatu. Kenapa ya orang ya? Mereka pengen seperti itu. Ya kan gini. Apa yang terjadi? Karena gini, saya punya terus terang. Saya pengen semua kebaikan saya memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar yang kehidupan terbaik. Jadi saya sering merenung, kira-kira apa hal yang bisa membuat kehidupan orang menjadi lebih baik, ya kan? Tapi setelah saya pikir-pikir lagi dan lagi, ya kan? Oh, orang itu akan menjadi seperti apapun yang mereka pikirkan, apa yang mereka mau, ya kan? Apapun detik ini, setiap detik yang mereka pikirkan, setiap detik yang malu pikirkan, mereka akan jadi seperti itu. Mereka akan jadi seperti itu. Bentar ya Bapak Ibu. Misalnya contoh, orang yang selalu mikirin omongan orang lain pada dia. Di dunia banyak terus terang. Kadang kalau lihat apa namanya status WhatsApp, status IG, ya kan, kenapa orang ya kan mengeluh akan hidupnya begini, begitu. Dia kenapa? Misalnya contoh ya, lagi sakit demam. Itu kan sesuatu yang nggak perlu diumbar, di keluar. Ya sebenarnya sih. Tapi ada orang-orang yang ketika dia sakit atau mengalami masalah dengan keluarganya atau mengalami masalah keuangan, dia post di status. Dia pengen orang-orang baca. Artinya apa? Artinya dia menikmati kondisi tersebut. Dan dia nggak puas, dia pengen orang lain tahu tentang kondisi dia. Kenapa? Karena dia sangat menikmati kondisi itu. Jadi gini, semua orang yang menderita dimanapun mereka berada, semua makhluk yang menderita di seluruh alam semesta itu karena mereka mau. Ya, mereka mau menderita. Mungkin kalau yang baru pertama kali dengar ini bingung, emang ada orang mau menderita? Nah, sebelum kita melatih cinta kasih, dulu juga, sebelum saya melatih cinta kasih, sebelum kita semua sahabat Dhamma melatih cinta kasih, dulu kan sebelum kita mengenal Dhamma, kadang kita ada pikiran-pikiran, kita memikirkan hal-hal yang membuat diri kita menderita. Itu siapa yang mau? Kita kan. Tapi gini Bapak Ibu, kita kadang-kadang di masa lalu kita pernah berpikir kita pengen hidup bahagia, kita pengen mencari kebenaran, kita pengen memiliki kehidupan yang lebih baik, makanya kita bisa bertemu dengan kelas meditasi cinta kasih. Dan kita bisa melatih cinta kasih sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, jadi semua makhluk di seluruh alam semesta, mereka menjalani kehidupan seperti yang mereka pikirkan. Setiap saat. Setiap saat. Apapun itu. Dalam hal rezeki, dalam hal keluarga, dalam hal sosial, dan segala macam. Mereka semua menjalani kehidupan seperti yang mereka mau pikirkan. Ya, seperti contoh lain, ya ada orang dia punya utang tapi dia nggak mau bayar, biarpun dia sanggup, ya kan, biarpun dia sanggup. Jadi artinya pada saat dia punya utang dan dia nggak mau bayar, biarpun dia sanggup, di pikirannya itu apa? Ah, ini hak orang lain. Biarpun ini adalah hak orang lain, dia nggak mau memberikan hak orang lain. Sehingga apa? Sehingga ketika dia menikmati itu, dia tidak akan mendapatkan hak-hak dia di masa depan, ya kan? Atau contoh lain, ya kan? Pada saat seseorang mengeluh, ya kan? Pada saat seseorang mengeluh, wah hidup saya begini, hidup saya, benar nggak dia menikmati itu? Dia menikmati itu sehingga kehidupannya akan seperti itu terus. Berbeda dengan orang yang selalu bersyukur, ya kan? Berbeda dengan orang yang selalu bersyukur. Ketika seseorang bersyukur, oh hari ini masih bisa makan, masih bisa minum, masih punya tempat tinggal, ya kan? Masih bisa punya rezeki, bisa berbagi kepada orang lain, bisa latih cinta kasih. Maka apapun hal yang disyukuri itu akan berlipat ganda di masa depan. Seperti itu Bapak Ibu sahabat Dhamma. Jadi semua orang menjalani kehidupan seperti apa yang mereka mau, terus terang. Seperti apa yang mereka mau. Bentar ya.
Jadi kayak misalnya contoh, kalau saya lihat nih orangnya, orang-orang yang hidupnya hancur, itu karena apa? Mereka durhaka sama orang tuanya. Kenapa? Ketika seseorang anak durhaka sama orang tua itu siapa? Orang yang melahirkan dia ke dunia. Bukan hanya itu, orang yang membesarkan dia dari kecil sampai besar. Nah, ketika dia durhaka, ya kan? Misalnya contoh, uang orang tuanya dihabis-habisin, rumah orang tuanya dijual, properti orang tuanya dijual untuk keegoisan dia dan segala macam. Ketika dia membuat orang tuanya menderita, itu pikirannya seperti apa? Nah, orang tua kan telah melakukan banyak kebaikan kepada dia, tapi dia tidak menghargai semua kebaikan itu. Sehingga ketika dia durhaka pada orang tuanya, semua kebaikan itu akan pergi dalam hidupnya. Kenapa? Dia yang mau, bukan dia yang mau. Kenapa? Karena seberapa banyak pun kebaikan yang diberikan oleh orang lain, dia tidak tahu kebaikan itu. Dia tidak pernah menikmati kebaikan itu. Dia hanya menikmati hal-hal negatif, hal-hal yang membuat dia menderita. Seperti itu. Contoh, ini contoh ya Bapak Ibu. Kayak misalnya contoh, ya kan? Di dunia ini dalam hidup ini kita tidak akan terlepas dari omongan orang lain. Terus terang nggak akan, ya kan? Entah positif atau negatif, kita tidak akan pernah terlepas dari omongan orang lain. Tapi ada orang-orang di dunia ini, kebanyakan ya, lebih banyak malah. Kalau di masa depan nggak tahu, tapi saat ini, ya kan? Pada saat mereka diomongin orang lain, dihina orang lain, mereka mikirin, terus. Kenapa? Karena dia mau menikmati itu, ya. Jadi terus kalau ada orang, ya kan? Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi kan kita harus hidup juga harus mendengarkan omongan orang lain. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Tapi menurut ajaran Buddha seperti ini, apa yang orang-orang bijaksana katakan, dengarkanlah. Entah kritik atau pujian, dengarkan. Kalau dia bijaksana. Karena orang bijaksana itu mengetahui kebenaran. Orang bijaksana itu mengatakan sesuatu itu hanya untuk kebaikan bagi semua. Tapi kalau orang yang tidak bijaksana, orang yang pikirannya tidak bermoral, apapun yang mereka omongin, itu nggak perlu didengar sama sekali. Entah celaan atau pujian. Pujian dari mereka pun sebenarnya nggak penting. Terus terang. Kenapa? Karena sudut pandang mereka. Ya kan? Oke, misalnya contoh ada, ya kan? Pujian yang nggak penting itu apa? Hebat banget bisa minum 5 botol alkohol, tapi belum teler. Itu kan nggak penting sebenarnya. Itu nggak bagus. Itu justru menjatuhkan. Itu bukan sesuatu yang positif. Tapi kalau pujian, bagus, bisa latih cinta kasih. Bagus, bisa latih 5 sila. Bagus, selalu pelimpahan jasa. Itu kita harus dengarkan pujian itu. Karena karena itu penting bagi kita akan berkembang lagi dalam cinta kasih dalam ini. Tapi kalau misalnya contoh, kalau ada para bijaksana mengkritik, ya kan? Itu juga harus kita dengarkan. Kenapa? Karena kritik mereka membangun. Tapi kalau misalnya orang-orang yang tidak mengerti dhamma, orang-orang yang hanya mengkritik tanpa alasan, misalnya contoh di sosial media kan banyak sekali, begini, itu sama sekali tidak perlu didengarkan. Kenapa? Karena kalau semakin dipikir, maka akan menjadi seperti itu. Jadi gini Bapak Ibu sahabat damai, intinya saya dari tadi sharing adalah kita menjalani kehidupan kita setiap saat dalam momen kita bisa pilih. Betul-betul kita bisa pilih. Kita pilih kehidupan seperti apapun yang kita mau, kita bisa pilih. Tapi kita harus ngerti bagaimana cara mengendalikan pikiran. Karena kalau orang nggak mengerti bagaimana mengendalikan pikiran, hanya sekedar teori, nggak jelek juga sih, nggak sepenuhnya jelek. Mungkin dia porsinya pada saat itu cuma sampai di situ doang, ya kan? Karena mungkin parami atau mungkin kebijaksanaannya baru sampai situ. Tapi kalau dia berpikir dia ada berpikir sekilas seperti itu, mungkin di masa depan dia akan ketemu caranya. Tapi kalau misalnya contoh, ya kan, kita praktekkan teori dhamma itu, kita praktekkan, semakin kita praktekkan lagi dan lagi, hidup kita akan berubah menjadi jauh lebih baik. Nah, intinya begini Bapak Ibu sahabat dhamma semua. Apapun, kita bisa menciptakan kehidupan seperti apapun yang kita mau. Admin, tolong dong langsung tahap terakhir aja. Langsung tahap terakhir aja admin. Nah, Bapak Ibu bisa baca di slide ini. Ya kan? Semoga dengan semua tabungan kebajikan saya yang sangat besar ini, misalnya Bapak Ibu ya ngomong ke diri sendiri, ya kan? Jadi Bapak Ibu nanti bilang bahwa semua tabungan kebajikan Bapak Ibu yang besar ini, semua makhluk bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Ketika Bapak Ibu berpikir seperti ini, kehidupan Bapak Ibu akan jadi seperti apa? Jadi gini, kan di pikiran Bapak Ibu pengen semua kebaikan Bapak Ibu itu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi. Terus kehidupan Bapak Ibu akan jadi seperti apa? Kehidupan Bapak Ibu akan mengarah ke arah situ. Apapun yang terjadi pada kehidupan Bapak Ibu, itu hanya untuk mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta
mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Seperti itu. Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi kan semua makhluk menjalani kehidupan seperti pikiran mereka. Buat apa kita cinta kasih? Apakah bisa merubah mereka? Sedangkan mereka kan mau berpikir seperti yang mereka mau pikirkan. Mereka akan menjalani kehidupan seperti yang mereka pikirkan. Gini Bapak Ibu, kita cinta kasih pertama buat diri kita. Itu yang paling penting. Itu buat diri kita dulu, buat diri kita, diri sendiri, ya kan? Jadi ketika kita pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik, maka kita yang akan dapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik lagi dan lagi berkali-kali lipat. Kedua, jadi gini, kalau misalnya ada orang mau minum kopi, tapi nggak ada yang jual kopi, bisa nggak? Nggak bisa. Sama juga, di dunia juga ada orang-orang yang pengen bahagia, orang-orang yang pengen mencari kebenaran, tapi pasti ada sih orang yang cinta kasih, nggak mungkin nggak ada, dari waktu ke waktu itu pasti ada. Damai ini bertahan selamanya. Kebenaran ini bertahan selamanya. Ya, memang saat ini adalah giliran kita, generasi kita. Mungkin generasi-generasi pendahulu sudah mencapai kesucian, mereka sudah terselesaikan dari tumimba lahir. Kalau generasi mendatang mereka juga akan seperti kita di masa depan. Ya, nah saat ini adalah generasi kita, ini adalah tanggung jawab kita untuk terus memancarkan cinta kasih, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, lagi dan lagi dan lagi. Setelah itu Bapak Ibu bisa atur pikiran Bapak Ibu untuk menjalani kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Contoh kemakmuran, kemakmuran bagus nggak? Siapa yang bilang jelek? Kemakmuran dan kekayaan itu berbeda. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kekayaan itu adalah nominal. Nominal penting nggak? Nggak begitu penting sebenarnya. Nominal itu terus terang, dikejar nggak bakal ada habisnya. Nominal itu mau dikejar sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya. Nggak bakal. Ya kan? Bahkan orang yang punya 10 miliar kadang masih merasa dirinya miskin. Ya kan? Kalau dia kikir, pelit, medit, ya kan? Terus habis itu dia melukai orang lain untuk mendapatkan rezeki, percuma. Dia punya 10 miliar juga dia nggak bakal bahagia. Dia punya 100 miliar juga nggak bakal bahagia. Kalau dia melukai orang lain untuk mencapai, untuk mendapatkan keuntungan semata, dia nggak bakal pernah merasa makmur. Merasa makmur itu penting nggak? Penting. Tapi makmur itu bisa didapatkan dengan nominal nggak? Bukan. Kemakmuran itu bukan didapatkan dengan nominal. Kemakmuran itu didapatkan dengan kebijaksanaan. Bahkan orang yang hanya punya 1 juta pun, ya kan, misalnya di rekening dia cuma punya 1 juta, dia bisa nggak merasa makmur? Kalau dia bijaksana, dia bisa. Kalau dia bijaksana, dia bisa. Jadi dia bersyukur, oh punya tabungan 1 juta, bahagia. Jadi 1 juta ini sebagian ditabung, sebagian untuk kebutuhan, sebagian untuk berbagi. Dan kemakmuran ini akan berlipat-lipat ganda di masa depan. Tapi nggak ada hubungannya sama nominal. Nominal ya, kemakmuran ini akan mempengaruhi nominal. Tapi nominal tidak mempengaruhi kemakmuran. Kita harus punya pola pikir seperti ini Bapak Ibu. Kemakmuran akan mempengaruhi nominal, tapi nominal tidak akan mempengaruhi kemakmuran. Ya kan? Karena nominal mau dikejar sampai kapanpun nggak bakal. Terus bukan hanya rezeki, keluarga, ya kan? Dalam keharmonisan keluarga. Mungkin ada orang di dunia ini, ya kan, mereka komplain tentang tentang pasangannya, tentang orang tuanya, tentang anaknya. Kenapa sih begini? Kenapa sih begitu? Nah, ketika dia punya pikiran-pikiran negatif tentang pasangannya, berarti kan dia pengen orang pasangannya seperti itu. Kenapa sih pasangannya nggak bisa ngerti dia? Kenapa sih pasangannya nggak bisa kasih uang belanja yang cukup kepada dia? Kenapa sih pasangannya begini, selalu begini? Nah, itulah yang akan terjadi. Tapi mungkin ada yang berpikir, tapi kalau kenyataannya seperti itu gimana? Pasti kan dia punya kebaikan juga, bukan nggak ada. Pikirkan kebaikannya terus. Lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Terus memang, ya kan? Kita ini harus bijaksana Bapak Ibu. Untuk memilih orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus bijaksana. Buddha mengatakan berkah utama. Berkah utama itu apa? Tidak bergaul dengan orang yang tidak bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita terlalu sering bergaul dengan orang, kalau ada orang dia terlalu sering bergaul dengan orang yang tidak bijaksana, dia kan gini, dia bergaul nih. Misalnya contoh, si A bergaul dengan si B yang tidak bijaksana. Ketika dia mikirin si B, semua energi si B ini akan terserap di pikiran si A, dan si A ini lama-lama akan jadi si B. Seperti itu. Maka daripada itu kita harus bisa memilih orang-orang yang di sekitar kita. Terus berkah utama satu lagi apa? Banyak sih berkah utama. Salah satunya lagi apa? Bergaul dengan orang bijaksana. Kenapa? Kalau bergaul dengan orang bijaksana, energi kebijaksanaan dia akan terserap ke dalam batin kita. Maka kita akan berkembang terus dari waktu ke waktu. Jadi sebenarnya hidup itu kita bisa atur semua, betul-betul seperti yang kita inginkan. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, nggak usah pusing sama hidup. Ya kan, nggak usah pusing, benar-benar nggak usah pusing. Ya kan? Nggak usah pusing. Tapi pikirkanlah kehidupan seperti apa yang diinginkan, ya kan? Yang bisa membuat bahagia sih, bukan yang diinginkan. Kehidupan seperti apa yang bisa membuat Bapak Ibu bahagia, ya kan? Sehat, ya kan? Sehat, terus habis itu makmur, habis itu keluarga harmonis,
habis itu bisa terus bersama dhamma, bisa melatih cinta kasih setiap saat. Bapak Ibu bisa atur kehidupan seperti tepat seperti apapun yang Bapak Ibu inginkan. Bisa. Yang bisa membuat bahagia ya. Bisa. Itu semua bisa. Sebenarnya memang Bapak Ibu, semua orang menjalani kehidupan seperti yang mereka inginkan. Contoh, ya kan? Ada orang terkadang sih. Kalau kadang-kadang kalau misalnya saya lagi di luar gitu, lagi keluar, lagi pergi, kadang kalau saya lihat pemulung atau apa, saya selalu ya hampir selalu lah, nggak selalu juga sih, hampir selalu memberikan sesuatu, entah makanan atau misalnya uang gitu, uang sedikit, ya kan? Ketika saya kasih sesuatu itu, kadang-kadang ada orang pemulung itu bilang, oh terima kasih ya, semoga rezekinya lancar. Nah, ketika dia mengatakan itu, kalau misalnya Bapak Ibu nih membantu orang lain di luar sana, pemulung atau apa, terus dia berpikir semoga rezeki Bapak Ibu lancar. Dia berharap bahwa rezeki Bapak Ibu yang memberikan dana itu lancar, ya kan? Nah, ketika dia berpikir seperti itu kan Bapak Ibu kan melatih cinta kasih, sehingga Bapak Ibu adalah objek yang sangat bagus untuk apa namanya? Objek yang sangat bagus yang bisa, jadi ketika dia mengatakan semoga rezekinya lancar ya Pak. Nah, di masa depan rezekinya akan lancar. Tapi ada orang-orang beberapa, kayak misalnya contoh saya pernah ketemu, dia pas terima, dia masih mukanya cembetut, nggak ngomong apa-apa dan segala macam. Kenapa? Kenapa dia berpikir seperti itu? Saya juga nggak nyalain sih. Ini cuma contoh doang. Karena dia tidak pernah menghargai kebaikan Bapak Ibu. Di dunia ada orang yang nggak pernah menghargai kebaikan. Sehingga ketika seseorang tidak pernah menghargai kebaikan yang dia dapatkan dalam hidup, kebaikan akan lari semua dari hidup. Ya kan? Kebaikan akan lari semua. Maka daripada itu Bapak Ibu, kebaikan apapun yang kita dapatkan dalam hidup kita harus syukuri. Tapi ya tenang sih, sebenarnya ini cuma pengetahuan aja. Tapi yang paling penting itu adalah pengen terus semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mata besar dan kehidupan terbaik. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan tentang apapun, baik tentang meditasi, baik tentang dhamma, baik tentang kehidupan, tulis saja di kolom chat. Tujuan daripada kelas pelatihan pikiran ini adalah untuk membantu Bapak Ibu sahabat dhamma semua memiliki kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih damai. Ya kan? Saya siap membantu. Oke Bapak Ibu, kita akan meditasi dulu sekitar 3 menit sampai 5 menit. Habis itu kita sharing-sharing lagi. Oke Bapak Ibu, kita pejamkan mata, kita rilekskan ya. Relax, kita pejamkan mata. Ya Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima semua dengan lapang dada, biarin aja. Bapak Ibu munculkan kehendak, pengen semua kebaikan Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tabung, semua kebaikan yang pernah Bapak Ibu lakukan bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus seperti itu. Inginkan terus, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar itu, semua tabungan kebaikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus seperti itu Bapak Ibu. Inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Terus seperti itu, bagus sekali Bapak Ibu, terus inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang Bapak Ibu telah lakukan di sepanjang tumimba lahir bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bagus sekali, terus seperti itu terus Bapak Ibu. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang begitu besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, cukup Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, setiap kali ada pikiran negatif yang muncul, langsung meditasi. Jangan biarkan pikiran negatif itu terlalu berlama-lama dalam pikiran. Kenapa? Karena saat seseorang menikmati pikiran negatif, maka hidupnya akan jadi negatif. Jadi, jangan pernah membiarkan pikiran mikirin hal-hal yang bikin hati susah. Jangan. Terus cinta kasih lagi dan lagi, lagi dan lagi. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kehidupan yang kita jalani saat ini, itu dikarenakan keinginan kita di masa lampau.
Ya, jadi dulu kita berpikir seperti apa, maka terjadilah kehidupan kita saat ini. Sama juga apapun yang kita pikirkan saat ini akan mempengaruhi kehidupan kita di masa depan. Seperti itu. Ya, izin Bapak Ibu ya. Jadi intinya gini, secara garis besarnya aja, ya kan? Jangan mikirin hal-hal yang membuat hati susah. Itu aja. Jangan mikirin hal-hal yang membuat hati susah. Tapi kadang-kadang ketika dia muncul, apa yang harus dilakukan? Langsung meditasi. 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Sampai pikiran nggak mikirin apapun yang membuat hati susah. Terus terang nih Bapak Ibu ya, terus terang. Kalau orang tidak melatih cinta kasih setiap saat. Orang tidak tahu cinta kasih. Orang belum mempraktekkan semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan teman terbesar, kehidupan terbaik. Hidupnya nggak mudah bahagia, terus terang. Nggak bakal mudah bahagia. Kenapa? Karena ini pun yang terjadi pada saya dulu sebelum saya mengenal cinta kasih. Ya kan? Terkadang dulu sebelum saya mengenal cinta kasih, kadang saya masih mikirin, ya kan? Kok orang ini begini sama saya? Kok orang itu begitu sama saya? Kenapa sih kondisinya begini? Kenapa sih begini, 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 begini? Karena pada saat itu saya nggak paham. Tapi setelah saya menemukan cinta kasih ini, hampir tidak pernah saya mikirin apapun yang membuat hati saya susah. Ya mungkin beberapa detik lah. Begitu saya ngeh, saya langsung cinta kasih lagi. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu. Karena cinta kasih ini sangat positif. Ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Apa yang lebih tinggi daripada ini Bapak Ibu? Coba pikirkan. Apa hal yang lebih tinggi daripada pengen semua kebajikannya, semua tabungan kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik. Apa yang lebih tinggi daripada ini? Tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Tidak ada. Kebahagiaan damai terbesar salah satunya contohnya adalah Nibbana. Nibbana. Tapi kita nggak bisa bilang begini ya Bapak Ibu, semoga semua makhluk mencapai Nibbana. Karena nggak semua makhluk tuh pengen. Kita lebih baik berpikir semoga semua makhluk mencapai kebahagiaan damai terbesar. Karena kebahagiaan damai terbesar itu banyak. Ya kan? Banyak. Sehingga mereka bisa pilih apa yang mereka mau. Ya kan? Tapi siapapun yang sudah mendapatkan kebahagiaan damai terbesar, suatu hari pasti mencapai Nibbana juga. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar semoga semua makhluk mendapatkan kebahagiaan damai terbesar. Kalau kehidupan terbaik apa? Jadi kita pengen semua makhluk itu bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik yang bisa mereka jalani. Salah satunya kehidupan terbaik itu apa? Banyak sekali, ya kan? Salah satunya itu adalah menjadi makhluk suci, menjadi Buddha atau menjadi makhluk suci di masa depan. Itu adalah salah satu kehidupan terbaik yang bisa didapatkan seseorang. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kehidupan yang terbaik, itu artinya Bapak Ibu pengen yang terbaik bagi semua makhluk. Bapak Ibu akan dapatkan yang terbaik. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya, apakah kalau orang melatih cinta kasih ini dengan sungguh-sungguh, cita-citanya pasti tercapai? Sebenarnya pasti tercapai. Tapi kadang-kadang apa yang dipikirkan itu bukan cita-cita sesungguhnya. Kalau bukan cita-cita sesungguhnya itu mungkin nggak begitu tercapai ya. Tapi kalau cita-cita sesungguhnya itu pasti tercapai. Tapi garansi yang terjadi adalah yang terbaik. Dari saat seseorang melatih cinta kasih, dimulai dari momen ketika di seluruh perjalanannya dalam tumimba lahir ya, ketika dia ada keinginan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan damai yang terbesar dan kehidupan terbaik. Dari saat itu kehidupannya adalah yang terbaik. Apapun yang terjadi itulah yang terbaik untuknya. Apapun itu yang terjadi adalah yang terbaik untuknya. Dan untuk yang lain juga sih terus terang. Jadi sebenarnya nggak usah pusing lagi sama hidup. Bapak Ibu sahabat Dhamma kalau ada pertanyaan tentang apapun silakan ketik aja di kolom chat ya. Ya, kita hari ini akan sharing-sharing tentang Dhamma. Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, Bapak Ibu sahabat Dhamma, saya mau tanya Bapak Ibu, ya kan? Kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Ya kan? Kehidupan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Ya kan? Kebanyakan orang di luar sana mereka pengen nominal. Bagi mereka nominal itu penting. Misalnya contoh 100 miliar, 200 miliar, ini contoh doang. Tapi sebenarnya itu bukan yang paling penting. Paling penting itu adalah semoga selalu merasa puas, ya, selalu merasa puas setiap saat, selalu merasa makmur setiap saat. Merasa makmur itu penting loh Bapak Ibu. Kenapa? Happy, happy. Tapi makmur itu bukan dipengaruhi oleh nominal, enggak. Tapi kemakmuran bisa mempengaruhi nominal. Jadi nominal itu nggak penting. Tapi yang paling penting itu di hati itu berasa makmur. Ini penting sekali. Bagaimana caranya? Orang bisa nggak menjadi makmur dalam waktu 1 detik? Bisa kalau dia tahu caranya, dan setelah dia tahu caranya, dan dia mau. Caranya gimana? Bersyukur dengan semua yang telah dimiliki. Jangan merasa kekurangan akan apapun. Jangan merasa kekurangan, oh masih kurang ini, masih kurang itu, masih kurang ini, masih kurang itu. Ya kan? Tapi memang sih kalau terus terang, bagi orang yang masih punya hutang, ya kan?
itu tidak mudah bagi mereka untuk merasa makmur. Tapi nggak apa-apa, saya bisa kasih solusi. Ya kan? Kalau misalnya hutang ini adalah hutang bisnis, tapi memang sudah ada dana untuk membayarnya, itu nggak usah dipikirin. Itu bukan hutang namanya, itu namanya apa namanya? Itu namanya perputaran dalam dunia perdagangan bisnis doang. Itu bukan hutang, ya kan? Karena dananya udah siap. Tapi kalau dananya belum siap gimana? Meditasi cinta kasih kuat-kuat dengan terus ada keinginan sungguh-sungguh semoga semua hutang saya bisa lunas. Maka banyak dewa bakal bantu. Banyak dewa bakal bantu. Jadi ketika Bapak Ibu pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik, itu dewa yang bantu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali. Jadi apapun cita-cita luhur Bapak Ibu pasti tercapai. Tapi memang gini Bapak Ibu, kalau semua cita-cita terjadi sekejap ketika kita pengen langsung terjadi, nggak menarik lagi terus terang. Ya, tidak menarik lagi. Ya kan? Tapi memang terus terang, bagi Buddha dan Arahat, hidup itu tidak menarik sama sekali. Ya kalau memang sih jadi Buddha atau Arahat adalah yang terbaik sebenarnya. Adalah yang terbaik. Tapi ya nggak apa-apa. Kenapa kita belum menjadi Buddha? Kenapa kita belum menjadi Arahat? Mungkin karena kita masih punya tugas untuk supaya cinta kasih ini bisa apa namanya untuk bisa berlanjut ke generasi-generasi selanjutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya nggak apa-apa. Suatu hari kita pasti menjadi Buddha atau Arahat. Terus terang ya. Menjadi Buddha atau Arahat itu yang terbaik. Nggak ada yang lebih baik daripada ini. Ini yang terbaik. Tapi it's okay. Selama masa penantian ini kita terus latih cinta kasih, terus kita mencapai cita-cita luhur kita, hidup bahagia, ya nggak apa-apa juga, nggak masalah. Kenapa? Karena kita harus mikirin juga generasi-generasi selanjutnya. Kita nggak bisa cuma mikirin, nggak mungkin juga sih. Terus terang kita orang yang penuh, orang-orang yang eh, orang-orang yang penuh cinta kasih tidak mungkin cuma mikirin diri mereka. Mereka pasti mikirin semua makhluk, pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, tapi memang menjadi Buddha atau Arahat yang terbaik. Kenapa? Nih, Buddha dan Arahat, mereka itu sama sekali tidak bisa merasakan penderitaan mental. Bukan tidak bisa. Iya tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Mereka tidak bisa. Jadi kayak misalnya kadang, sekalipun kita melatih cinta kasih kuat-kuat, kadang kan masih ada gelisah sedikit. Sedikit doang kan, khawatir sedikit, ya kan? Atau rasa kesal sedikit. Tapi Buddha dan Arahat sama sekali nggak bisa. Buddha, Arahat, mereka semua sama sekali tidak bisa merasakan penderitaan mental. Itu kebahagiaan yang tertinggi. Terus terang. Ya, izin minum dulu ya Bapak Ibu. Kenapa sih? Oh, ada pertanyaan. Kita bahas pertanyaan dulu. Dari salah satu sahabat Dhamma kita. Maaf, Pak Paulus, saya mau tanya. Ada 2 pertanyaan ya. Ini dulu. Maaf, Pak Paulus, saya mau tanya. Kalau misalnya ada sanak keluarga kita yang meninggal, apakah itu ada hubungan dengan posisi rumah kita? Misalnya pintunya tidak boleh gini atau tidak boleh dari depan nampak langsung ke ruang makan. Terus gambar hiasan ini tidak boleh gini. Jadi gini. Oke. Di Jataka juga ditulis. Ketika posisi bintang seperti apa, orang terlahir akan mempengaruhi kehidupan orang itu. Hal-hal seperti ilmu perbintangan, ilmu feng shui, saya nggak bilang itu nggak ada. Tapi Buddha nggak pernah jelasin. Artinya itu nggak penting. Jadi saya nggak bilang ilmu perbintangan, ilmu tanggal lahir, ilmu feng shui, dan semua itu nggak ada. Ilmu Shion, saya nggak bilang itu semua nggak ada. Tapi Buddha nggak pernah ngajarin. Dalam arti lain adalah itu nggak penting. Itu bukan hal yang penting. Kalau itu hal yang penting, Buddha pasti ajarin. Tapi itu bukan hal yang penting. Jadi Buddha nggak ajarin. Ya kan? Tapi Bapak Ibu sahabat Dhamma, apa namanya? Bentuk rumah itu, Buddha pernah ngajarin seperti ini. Yang penting rapi. Rumah tempat tinggal itu rapi. Ya kan? Rapi. Karena kalau rapi, pikiran pun happy, rapi, nggak kotor. Kalau kotor barang-barang ini kotor rumahnya gini kan pikiran jadi mumet. Ketika pikiran mumet ya jadi seperti itu, ya kan. Tapi kalau tempatnya rapi, ya kan, maka pikiran pun happy. Kepikiran happy, semua akan jadi happy. Ada hubungannya? Saya nggak bilang sama sekali nggak ada hubungan, tapi sebagian besar sama sekali nggak ada hubungan dengan itu, ya kan? Karena gini, kalau Bapak Ibu pengen tahu letak posisi rumah gini-gini yang paling bagus itu gimana? Nggak usah belajar feng shui, nggak usah. Bahkan ahli-ahli feng shui pun sebenarnya mereka itu cuman apa namanya? Itu cuman apa yang mereka pelajari doang, itu bukan ilmu pasti. Ya kan? Jadi gimana cara tahu, oh ini taruhnya gimana bagusnya, ini taruhnya gimana. Bapak Ibu cinta kasih aja kuat-kuat. Meditasi cinta kasih kuat-kuat.
nanti Bapak Ibu akan ada feeling, meja ini nggak enak ditaruh di sini, nanti menghalangi ini. Dan jadi pikirannya jadi ini. Yang penting itu rumah itu membuat pikiran happy, bukan karena letak ini maka akan mempengaruhi, bukan. Tata rapi rumah itu akan mempengaruhi pikiran. Itu doang. Itu yang paling mempengaruhi sebenarnya. Ya, jadi nggak begitu mempengaruhi sih sebenarnya kalau tentang feng shui ke kehidupan. Dia mempengaruhi ke pikiran. Ya pikiran mempengaruhi ke kehidupan. Bukan berarti tata letak akhirnya kehidupan jadi seperti ini, jadi seperti itu, sama sekali nggak ada pengaruh, ya nggak ada, hampir nggak ada pengaruh lah, bukan sama sekali nggak ada pengaruh ya, hampir nggak ada pengaruh, jadi nggak usah dipikirkan. Karena apa? Karena Buddha nggak pernah ajarin. Ada yang bertanya lagi dari sahabat Dewi Rahayu, Pak Paulus, sakit di usia muda apakah itu karma dan sebaiknya bagaimana cara menyikapinya? Sudah berobat namun belum ada hasilnya. Ya itu karma, terus terang karma. Tapi apakah karma itu nggak bisa dirubah? Bisa. Dengan terus latih cinta kasih. Tapi sebenarnya gini Bapak Ibu, ini bukan ilmu dhamma sih, tapi ini cuman belajar aja sih. Kayak misalnya orang sakit, sebenarnya bukan dokter, bukan dokter atau obat yang paling efektif. Paling efektif itu olahraga. Olahraga yang paling efektif. Olahraga menjaga makan. Olahraga menjaga makan itu yang paling efektif. Kalau bagi saya olahraga menjaga makan itu paling efektif. Tapi kayak misalnya dokter, obat, kadang banyak orang sudah berobat gini-gini belum tentu bisa sembuh. Kenapa? Karena cara makannya salah. Mungkin maksudnya makanannya kotor atau apa, tapi olahraga itu penting juga, sangat-sangat penting. Karena olahraga itu sangat penting terus terang, ya. Ada pertanyaan. Jadi gini, bagaimana sih caranya meditasi cinta kasih terus kuat, terus makanannya yang bersih-bersih aja, bersih-bersih. Terus boleh dah tanya dokter makanan apa aja yang bisa dimakan atau yang enggak, itu sangat mempengaruhi. Makanan sangat mempengaruhi tubuh jasmani. Habis itu olahraga. Olahraga itu mempengaruhi. Jadi orang yang sering olahraga sama orang yang nggak pernah olahraga, kesehatan mereka itu jauh sekali berbeda. Terus ada pertanyaan lagi, Pak Paulus, apakah hutang dalam perdagangan ada hubungan dengan karma kita di masa lalu? Contohnya apa dulu? Misalnya hutang itu kan keputusan ya. Itu kalau mau dibilang itu keputusan. Mau berhutang atau enggak. Tapi apakah bisnis bisa nggak ada hutang? Sebenarnya bisa Bapak Ibu. Terus terang bisa. Ya kan? Tapi kadang orang sudah ditanemin mindset, pola pikir. Berbisnis itu harus berhutang. Sebenarnya enggak. Mulai dari kecil-kecil. Mulai sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Terus juga jangan kasih hutang ke orang. Kadang kan orang karena saya pernah lihat loh orang, ya kan suka hutang piutang, akhirnya hidupnya yang hancur, ya kan hidupnya hancur, hutang nggak dibayar, piutang orang nggak mau bayar dia, pusing kepala. Lebih baik untung kecil-kecilan, tapi yang paling penting nggak ada hutang, nggak ada piutang, itu yang terbaik. Hidup tenang lah, hidup tenang. Kalau gini ya Bapak Ibu ya, bisa aja orang punya tabungan 10 miliar di tabungan, tapi kalau dia punya hutang, nggak berasa, nominal itu nggak berasa. Berapapun banyak yang dia punya, nggak bakal berasa. Tapi kalau misalnya orang cuma punya, anggaplah 5 juta, 10 juta, tapi dia nggak punya hutang, itu lebih berasa. Itu lebih berasa makmur, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak punya hutang. Jadi, saya pribadi sih nggak ada hutang sama siapapun. Ya, pernah sih dihutangin orang, dia nggak bayar, udahlah saya nggak mau mikirin, saya pusing mikirinnya, ya udah saya relain aja. Jadi pada saat itu mungkin saya kasihan gitu. Tapi ini sebenarnya kurang bagus juga Bapak Ibu, ya kan? Saya kasihan, oke saya. Tapi pada saat saya utangin sih saya udahlah kalau nggak dibalikin juga nggak masalah. Anggap sekedar bantu karena kondisinya pada saat itu agak susah. Tapi memang Buddha pernah nganjurin, jangan memberikan hutang kepada siapa yang tidak bisa membayar. Tapi ya udahlah, kalau pada itu mungkin kesalahan saya sekali doang sih, ya kan? Karena saya kasihan dalam kondisi dia hamil, dia butuh duit dan segala macam. Ya tapi pada saat itu saya udahlah anggap aja loss, ya kan? Jadi kalau mau ngutangin orang harus ada satu pola pikir Bapak Ibu, harus siap nggak dibayar, ya kan? Karena pada saat minta utang itu tekanan mental juga Bapak Ibu, terus terang tekanan mental. Nanti bisa emosi dan segala macam. Daripada saya emosi, tekanan mental, saya nggak mau lah. Lebih baik hilang berapa nggak seberapa, yang penting saya nggak tekanan mental, saya nggak emosi, saya nggak mau tekanan mental dan emosi itu saya nggak mau, ya kan? Jadi kalau dalam bisnis bisa nggak hutang? Bisa aja. Tapi gini Bapak Ibu, kalau misalnya dalam kan kalau bisnis dagang itu kan kayak ada tabungan dagang. Misalnya tabungan dagang itu ada 1 miliar. Tapi utangnya 100 juta, tapi sudah ada 1 miliar untuk nangguhin. Itu sebenarnya bukan hutang, itu cuman apa namanya? Itu cuman perputaran keuangan doang, ya kan? Tapi kalau nggak ada itu lebih bagus. Tapi untuk zaman sekarang, ya Bapak Ibu yang jalanin, Bapak Ibu yang lebih tahu lah. Tapi kalau yang terbaik sebenarnya terus terang nggak ada hutang, nggak ada piutang, itu yang terbaik. Terus bagaimana bisa sukses? Jadi gini Bapak Ibu, ya, nih ada satu ilmu yang saya pengen sharing ke Bapak Ibu. Ketika seseorang meditasi cinta kasih, pengen semuanya, semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan mata kehidupan terbaik. Kalau Bapak Ibu percaya ya, itu banyak sekali dewa yang jagain.
Dan dewa ini tidak akan membuat hidup Bapak Ibu susah. Karena Bapak Ibu penuh cinta kasih. Ada yang bertanya lagi? Dari salah satu sahabat dhamma kita. Pak Paulus tolong tanya, seorang sotapana apakah masih bisa marah-marah? Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Seorang sotapana masih bisa kesel, tapi bukan berarti benci sama orang, mengharapkan orang lain terluka. Tidak ada satu makhluk suci pun dimanapun dari dulu, sekarang, dan di masa depan menginginkan penderitaan bagi yang lain, secuil apapun. Nggak bisa. Mereka bisa punya, misalnya contoh, dosa cita. Dosa cita itu adalah rasa tidak suka. Dosa cita akan sesuatu. Tapi bukan berarti dosa cita ini adalah kemarahan, kebencian. Nggak bisa. Mereka itu nggak bisa seperti itu. Mereka itu nggak bisa marah-marah. Mereka itu bahkan dalam pikirannya tidak bisa mengharapkan yang lain menderita. Nggak bisa sama sekali. Ada yang bertanya lagi, apakah benar fungsi 1.500 ekor ikan akan merubah nasib buruk menjadi nasib baik, Pak? Ya terus terang bisa sih, terus terang. Kalau 1.500 kan banyak itu ya, membuat makhluk banyak yang bahagia. Tapi sebenarnya gini Bapak Ibu, 1.500 kan nggak semua orang bisa beli, bisa function ya kan. Tapi yang paling penting itu cinta kasih. Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Satu hari aja terus seperti itu, hidup pasti berubah drastis. Ya. Ada yang bertanya lagi dari salah satu sahabat dhamma kita. Selamat malam Pak Paulus, saya mau nanya, saya sedang membantu saudara saya menjual properti. Apakah ada cara sehingga properti tersebut cepat terjual? Ada. Ya, oke dah. Kan gini, Bapak Ibu kan mungkin sebagian adalah pebisnis atau pekerja. Saya akan bisa kasih saran-saran Bapak Ibu supaya Bapak Ibu kerjaannya atau bisnisnya lebih maju. Caranya gini Bapak Ibu. Ya, sering cinta kasih. Misalnya contoh, kan ini kan properti. Jadi properti. Jadi ketika nunggu konsumen, ya misalnya janjian ketemu jam 9, ya udah jam setengah 9 nyampe dulu, meditasi setengah jam. Pengen semua tapi sebelum itu berdana dulu kepada sangga. Kalau sekarang kan berdana kepada sangga bisa lewat transfer. Berdana dulu kepada sangga atau kawihara. Habis itu pelimpahan jasa ke semua makhluk di sekitar. Ya kan, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terus begini 10 menit, 20 menit sampai customer datang. Semoga closing bisa mendapatkan rezeki. Ya kan seperti itu. Tapi gini. Nah, ini ilmu marketing ya. Kebanyakan marketing di dunia luar itu bohong, suka bohong demi kepentingan pribadi. Menghalalkan segala cara, ini jangan. Tapi orang yang punya cinta kasih sebenarnya nggak usah diajarin juga ngerti, ya kan? Jadi jualan itu adalah demi kebaikan customer juga. Ya, jujur aja. Jangan gini, ini mindset nih. Kebanyakan orang marketing itu kenapa sih sering ditolak? Kenapa sih marketing itu sering ditolak? Ya kan? Karena gini, dia tipu customer ya. Terus dia berpikir, aduh kayaknya nggak bakal bisa join deh. Kayaknya nggak bisa closing nih. Dia khawatir, gelisah. Ya itulah hasilnya. Tapi bukan berarti 100 kali jual nggak ada yang kejual sama sekali. Namanya kadang pikiran juga ada positif, kadang-kadang kejual pasti. Ya kan? Tetapi ketika dia berpikir pedagang, aduh nggak untung nih hari ini kayak bokek nih. Kebanyakan pedagang kayak gitu, ya kan? Aduh kayaknya hari ini nggak lancar. Aduh ini gini. Terus padahal dia udah beli 10 orang. Misalnya contoh dia buka toko, toko apalah gitulah, toko sembako. Ada 10 customer beli. Tapi dia bilang, aduh hari ini nggak cukup nih. Wah kayaknya gini nih, gimana nih bayar ini, gimana nih gini nggak cukup. Gini caranya Bapak Ibu. Setiap kali lihat semua kalau berbisnis berdagang itu gini. Kalau misalnya contoh doang ya, jual toko sembako. Berapapun ada orang beli satu, ya kan? Kita harus jual demi kebaikan dia. Maksudnya pada saat dia beli kita harus cinta kasih kepada pembeli itu. Habis itu kita bersyukur, ya akhirnya ada homset, akhirnya ada penjualan, bersyukur. Sehingga itu akan berlipat ganda di masa depan. Sama juga kayak misalnya tentang jual properti. Oh ada customer satu bagus, ya apa hal yang bisa dibantu untuk dia? Ya bantu dia, ya kan? Carikan rumah yang terbaik. Jangan pikir untung dulu. Gini, karena apa? Karena kalau ketika orang pikir untung, artinya apa? Dia masih kurang. Jangan berpikir seperti itu. Harus berpikir, misalnya kita udah makmur, kita harus berpikir kita itu sudah makmur. Ya kan, kita sudah makmur. Kita bekerja ini adalah demi untuk orang lain mendapatkan kebaikan, supaya hidup mereka menjadi lebih baik. Jadi berikan pilihan terbaik untuk dia dan jangan takut ditolak. Ya kan? Kenapa? Gini, kalau misalnya customer itu, biarpun dia nggak jadi beli rumah, tapi dia akan rekomendasiin ke orang-orang. Karena wah ini marketingnya baik nih, ya kan, dia nggak maksa. Marketing itu kebanyakan maksa. Maksa itu pola pikirnya seperti apa? Ayolah beli. Padahal dalam pikirannya, aduh kebeli nggak ya? Dia mau beli nggak ya? Dia khawatir gelisah. Itulah yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya beli nggak masalah. Yang penting
tawarin rumah, yang penting yang terbaik buat dia, masa depan dia gini supaya dia mendapatkan yang terbaik. Ya kan? Pasti makmur dengan cara seperti ini. Dengan cara cinta kasih itu pasti makmur Bapak Ibu. Nggak usah khawatir. Tapi yang paling penting, jalanin bisnis apapun, jalanin dagangan apapun, jalanin kerjaan apapun, itu demi kebaikan, bukan demi keuntungan semata. Ada yang bertanya lagi? Dari salah satu sahabat dhamma kita. Malam Pak Paulus, apabila kita feng shui lalu melepas di sungai. Oh, function. Malam Pak Paulus, apabila kita function lalu melepas di sungai. Tiba-tiba setelah dilepas dikali oleh orang lain. Apakah itu bisa menjadi karma buruk? Jadi gini, pada saat kalau di sungai itu, kita udah tahu ada orang di situ mau ngambil. Lebih baik kita cari tempat lain. Tapi kalau misalnya kita udah lepas, tiba-tiba ada orang datang. Enggak, itu bukan karma buruk. Itu tetap kita karma baik. Mungkin ikannya aja punya karma buruk yang nggak habis-habis. Udah dibeli, dibebasin, karma buruknya berbuah lagi. Tapi kita udah berbuat karma baik tetap, bukan karma buruk itu. Function itu penting. Terus terang kalau Bapak Ibu bisa sempat memang ya, function misalnya contoh, kalau kebanyakan yang gampang itu kan burung, ya kan, burung ya. Beli burung mungkin 5 atau 10, bacain parita dulu 20 menit. Karyanya Metasutta, ya kan. Karyanya Metasutta bacain dulu. Karania mata kusalena yantam santam dan seterusnya. Bacakan dengan penuh cinta kasih supaya burungnya dengar, habis itu baru dibebasin. Selama 10 menit itu burung itu akan punya jodoh dengan Dhamma. Jadi di zaman Buddha Kasapa ada 2 orang biku yang berdiskusi Dhamma di gua. Di gua itu ada 500 kelelawar. Jadi pada saat biku itu berdiskusi Dhamma, 500 kelelawar itu dengar. Memang sih kelelawar itu nggak ngerti apa yang dibahas 2 orang biku tersebut. Tapi mereka senang dengar suara biku itu bagus, penuh cinta kasih suaranya. Nah, sebagai akibatnya ketika 500 kelelawar ini meninggal, mereka terlahir hanya di alam dewa. Sampai zaman Buddha Gotama, terlahir jadi manusia, bertabis menjadi biku, mendengar Dhamma dari Bante Sariputta, mencapai kesucian arahat. Jadi function itu, terus terang, function itu bukan cuma sekedar melepas lah kalau bisa. Jadi sebelum dilepas bacain parita dulu, usahakan binatang itu mendengar. Dan kalau bisa cinta kasih terus, karena gini Bapak Ibu, pikiran cinta kasih itu bisa mempengaruhi makhluk-makhluk yang ada di sekitar, seperti itu. Ya, terus kalau misalnya dalam hati hewannya itu senang, waduh saya dilepas sama bapak ini, ibu ini yang penuh cinta kasih, ya dia dapat banyak karma baik. Misalnya contoh, bapak ibu kasih makanan atau uang kepada pemulung atau kepada siapapun, misalnya ondel-ondel, lalu dia terima kasih, terus dia bilang, semoga rezeki bapak ibu lancar ya, sehat selalu, dia bakal dapat itu terus. Dia bakal dapat rezeki, dia bakal dapat sehat. Kalau dia bilang, ya seperti itu, ya. Karena gini, Bapak Ibu kan latih cinta kasih, sehingga Bapak Ibu adalah objek karma yang besar bagi siapapun yang melakukan karma tersebut. Yang baik ya baik banget, yang buruk ya buruk banget. Jadi kalau misalnya orang itu misalnya ketika Bapak Ibu kasih dia nasi bungkus atau uang, lalu dia bilang, semoga Bapak Ibu panjang umur, rezeki lancar, sehat selalu. Ya mungkin kita dengarnya juga asik sih. Tapi yang bakal dapat dia yang ngomong, ya. Dia ngomong dia bakal dapat itu semua. Ada pertanyaan lagi. Pak Paulus tolong tanya, dia akan melihat bahwa materi yang lahir dari karma translusion berasal dari cacing di dalam jenazah. Penjelasannya bagaimana Pak? Maksudnya kalimat tersebut penjelasannya? Ini mungkin dari buku Dhamma kali ya. Dia akan melihat bahwa materi yang lahir dari karma translusion berasal dari cacing di dalam jenazah. Coba kalimat lebih lengkapnya ya. Soalnya translusion berasal dari cacing di dalam jenazah. Ceritanya seperti apapun saya nggak tahu. Ya kan? Mungkin buku ini saya nggak baca kali. Coba pertanyaan yang lebih komplit. Tapi saya akan membahas sedikit tentang kebenaran hakiki. Ya kan? Mungkin nggak apa-apa lah, kan Bapak Ibu udah sering ikut. Saya akan sedikit menjelaskan tentang kebenaran hakiki. Sebenarnya manusia itu tidak ada Bapak Ibu. Dewa, Brahma, hewan itu semua nggak ada. Yang ada itu hanya bentukan mental, bentukan materi. Materi itu maksudnya apa? Misalnya contoh seperti tangan, ya kan? Tangan ini adalah bentukan materi 4 elemen: tanah, air, api, angin. Nah, jadi misalnya tangan ini padat, berarti lebih banyak tanahnya, elemen tanah. Tapi kalau udara ini kan udara ini lebih banyak elemen anginnya. Jadi semua materi punya 4 elemen: tanah, api, air, angin. Nah, jadi yang pengen saya bahas itu adalah rupa materi kita diciptakan oleh 4 hal. 4 hal. Pertama oleh kama. Jadi gini, ketika orang meninggal dari kehidupan lampau, ya kan? Nah, pikiran terakhirnya apa? Misalnya pikiran terakhirnya adalah berdana. Nah, ketika pikiran terakhirnya adalah berdana atau menjalani sila, dia akan menciptakan kehidupan baru, force, namanya force, atau memaksa adanya kehidupan baru. Kenapa ada kehidupan baru? Karena dia belum siap untuk tidak eksis. Ketika dia tidak siap untuk tidak eksis, dia
Kama ini akan menciptakan materi baru atau kehidupan baru. Misalnya contoh alam manusia. Nah, materi pertama ini diciptakan oleh Kama. Tapi ketika orang udah momen setelah momen kelahiran, materi itu diciptakan oleh 4 hal, ya kan? Kama, pikiran. Pikiran itu sangat mempengaruhi. Makanya kenapa orang itu terlahir itu rupanya beda-beda, jasmaninya beda-beda. Ada yang cantik, ada yang rupawan, ada yang kurang ya begitulah maksudnya, ya kan? Kenapa? Karena dari Kama. Ketika orang sering latih cinta kasih, ketika dia terlahir ulang, dia akan menjadi cantik dan rupawan. Tapi kalau orang suka marah-marah di kehidupan lampau, dia terlahir lagi, dia akan menjadi buruk rupa. Kenapa? Kenapa? Jadi gini, kalau orang punya cinta kasih, dia pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan mantep. Semua makhluk bahagia. Dia pengen semua makhluk bahagia. Kenapa dia punya rupa yang cantik atau rupawan? Karena orang lihat dia senang, bahagia. Karena dia pengen orang lain bahagia. Sehingga ketika orang lihat dia, orang senang, bahagia. Tapi kenapa orang yang suka marah-marah di kehidupan lampaunya terlahir ulang, yaitu buruk rupa? Kenapa? Karena dia suka marah-marah ketika dia selalu pengen orang lain menderita. Jadi ketika dia lahir lagi, orang-orang yang melihat dia nggak senang lihatnya. Jadi kama itu sangat mempengaruhi, Bapak Ibu. Kama itu sangat mempengaruhi. Kedua, pikiran. Pikiran juga mempengaruhi. Ada orang cantik, rupawan, tapi jutek, tapi tapi orang nggak seneng lihat dia. Kenapa? Karena pikiran mempengaruhi raut muka, pikiran mempengaruhi jasmani. Kan gini, ada loh orang lagi depresi mukanya gelap. Tapi orang selalu cinta kasih, selalu positif, maka dia terang menderang, ya terang, mukanya terang. Tapi kalau orang penuh dengan kebencian dan segala macam, dia nggak peduli berapapun cantik dia, nggak peduli berapapun rupawan dia, orang nggak suka lihat dia. Karena pikiran mempengaruhi materi. Makanan juga, makanan. Nah, makanya orang sakit kadang bukan hanya karena kama doang, Bapak Ibu. Karena memang orang itu harus bisa milih makanan juga, makanan yang sehat, ya kan? Makanan yang sehat. Ya boleh sih, maksudnya jajan sesekali, tapi maksudnya harus pilih lah yang bukan pilih yang murah, mahal atau murah, bukan. Tapi pilih yang sehat, yang bisa, yang bagus lah, buah atau segala macam, ya kan, makan suplemen, minum suplemen dan segala macam. Kadang sakit itu nggak sepenuhnya karena kama juga, seperti itu. Terus habis itu suhu itu mempengaruhi. Jadi suhu itu maksudnya apa? Suhu itu adalah sekitar. Jadi misalnya contoh olahraga termasuk suhu, ya. Olahraga itu termasuk suhu. Makanya ketika orang rajin olahraga, maka tubuhnya sehat, ya kan? Tubuhnya sehat, ya kan? Jadi sakit itu bukan hanya murni karena kama, tapi karena ada 4 hal ini, yaitu kama, pikiran, suhu, dan makanan. 4 ini harus kita jaga. Buat kama baik terus, punya pikiran cinta kasih terus, makan yang sehat-sehat, dan harus sering olahraga. Seperti itu. Maka tubuh jasmani akan sehat. Oke, Bapak Ibu, kita akan meditasi cinta kasih lagi. Oke. Kita meditasi cinta kasih lagi ya, Bapak Ibu. Ya, kita pejamkan mata. Bapak Ibu, sahabat Dhamma, jangan pernah menikmati apapun pikiran yang membuat hati susah. Jangan pernah menikmati pikiran apapun yang membuat hati susah. Kalau dia muncul di pikiran, terima itu dengan lapang dada, abaikan saja. Fokus pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Nah, bagus sekali seperti itu Bapak Ibu. Pengen semua kebaikan Bapak Ibu, tabungan Bapak Ibu yang besar, tabungan kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu. Pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu lagi dan lagi. Terus. Bapak Ibu rasakan energi yang menyebar ke seluruh alam semesta. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu lagi dan lagi pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu. Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik.
Terus meditasinya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mikirin cita-cita yang Bapak Ibu ingin capai. Coba dibayangkan di dalam pikiran. Sembari cinta kasih ya Bapak Ibu. Pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus seperti itu lagi dan lagi. Sambil mikirin cita-cita Bapak Ibu. Apapun yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Apapun yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus meditasinya Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Sambil mikirin cita-cita Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itu adalah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Oke, meditasinya cukup dulu. Ya, cukup. Ya Bapak Ibu, sebenarnya dengan pikiran Bapak Ibu bisa mencapai kehidupan seperti apapun yang Bapak Ibu inginkan. Tapi mungkin saya yakin lah Bapak Ibu pasti ada keinginan ya kan bisa sharing hal ini kepada banyak orang. Karena gini, banyak orang itu mereka nggak tahu tentang Dhamma, ya kan? Ternyata hidup itu ya kalau jadi gini Bapak Ibu, kayak misalnya contoh 4 tambah 4 sama dengan 8. Tapi kalau ditanya ke anak TK, nggak bakal bisa jawab karena dia nggak tahu. Karena dia nggak tahu caranya. Sama kehidupan ini sebenarnya nggak begitu sulit Bapak Ibu. Kalau paham caranya, kalau ngerti kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu hal yang paling penting. Kalau orang tahu kebenaran, maka dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau orang nggak tahu kebenaran, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya kan? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada cita-cita pengen menyebarkan dhamma kepada banyak orang, pengen menyebarkan cinta kasih tentang meditasi cinta kasih kepada banyak orang supaya orang hidupnya berubah, itu bagus sekali Bapak Ibu. Ya kan? Karena gini Bapak Ibu terus terang. Ya mungkin dalam hidup kan ada banyak aspek ekonomi, keluarga, kesehatan dan lain-lain. Itu semua mudah sekali untuk dicapai dengan meditasi cinta kasih. Sangat mudah terus terang. Nah, hampir seminggu juga beres semua itu, ya kan? Tapi ada tantangan berikutnya apa? Kita membantu banyak orang yang nggak tahu menjadi tahu. Itu penting sekali supaya orang itu hidupnya berubah, ya kan? Orang itu hidupnya menjadi jauh lebih baik. Banyak loh orang di dunia itu depresi, ya kan? Depresi, habis itu cari dokter, minum obat dan segala macam, tapi nggak sembuh-sembuh. Tapi sebenarnya memang saya nggak bilang obat itu sama sekali nggak berpengaruh, karena kan dia kecairan otak dan sama sekali otak itu terus nanti merangsang tubuh dan segala macam, akhirnya cemasnya berkurang sedikit, ya kan? Tapi sebenarnya latih cinta kasih ini yang paling penting, ya. Kayak misalnya ada orang khawatir, depresi, cemas dan segala macam. Terus kenapa? Dia mau pakai cara seperti apapun, selama dia masih menyakiti makhluk lain, selama dia masih dendam, dia masih dendam sih, benci itu yang paling. Jadi gini, orang yang frustasi, depresi itu sebenarnya munculnya dari kebencian. Ya, benci sama orang. Ya. Terus habis itu benci sih terus terang. Itu penyebabnya adalah dari kebencian terus terang. Menginginkan penderitaan bagi yang lain. Gini, orang yang hidup tanpa kebencian, nggak ada yang frustasi, nggak ada yang depresi sama sekali, nggak ada. Nggak ada. Jadi gini, gimana datangnya dari mana kebencian itu? Banyak sih sebenarnya penyebabnya. Karena orang nggak melatih cinta kasih. Ya kan? Karena jadi gini Bapak Ibu, makhluk itu gini, Buddha pernah mengatakan hal seperti ini. Variasi pikiran itu lebih banyak, bahkan jauh lebih beraneka ragam daripada jenis binatang. Ya, kan binatang itu ada banyak. Ada binatang besar, ada binatang kecil, ada binatang nggak ada kaki, kaki 2, kaki 4, kaki 6, kaki banyak dan segala macam. Nah, jadi variasi pikiran itu lebih banyak daripada variasi binatang. Ya, maka daripada itu kita harus bisa ya membantu lebih banyak orang untuk mengenal cinta kasih ini. Ya ini yang ada di layar ini. Pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Kalau dia sudah melakukan ini, meditasi ini, nggak lama sih, nggak lama. Mungkin 1 hari pertama hidupnya belum begitu berubah. Kenapa belum? Karena dia pada saat dia melakukannya dia harus bersungguh-sungguh. Nah, dari
Dari pertama kali sampai dia bersungguh-sungguh melakukannya itu kan butuh waktu, mungkin sekitar sehari. Nah, dalam 7 hari, saya yakin banget hidupnya bakal berubah. Dalam segala aspek kehidupan dia, pasti berubah. Pasti berubah. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu. Buddha juga, di Tipitaka juga pernah dijelaskan. Para dewa sudah berjanji kepada Buddha, bahwa siapapun yang melaksanakan ajaran Buddha ini dengan sungguh-sungguh, para dewa akan melindungi orang itu. Ada di Tipitaka ini, kalau udah ada di Tipitaka itu pasti loh, pasti itu pasti nggak mungkin ini apa namanya, nggak mungkin meleset. Kenapa nggak mungkin meleset? Kalau ada di Tipitaka, kenapa kebenarannya itu adalah pasti, tidak mungkin meleset? Kenapa? Jadi gini, ya, jadi gini. Buddha Maha Suci, bahkan pengikutnya saja memiliki moral yang sangat bagus, ya kan? Memiliki kebijaksanaan yang besar, ya kan, memiliki perilaku yang baik, apalagi guru agungnya. Apalagi guru agungnya. Kayak kita pernah bertemu Buddhis-Buddhis di dunia ini, ya kan? Ya kan? Mereka yang bermoral, punya cinta kasih, punya kebijaksanaan, bahkan mereka pun patut untuk diteladani. Apalagi Buddha yang gurunya. Apakah mungkin seseorang seperti itu mengatakan kebohongan untuk menyebarkan dhamma? Ya nggak mungkin. Berarti yang ada di Tipitaka fix pasti benar, pasti ilmu pasti. Jadi ya udah, kalau dewa sudah berjanji kepada Buddha bahwa para dewa akan melindungi semua orang yang penuh keyakinan pada Buddha, melaksanakan dhamma dengan sungguh-sungguh, apalagi yang harus diraguin. Ini ilmu pasti. Ini ilmu pasti, ya kan? Jadi apalagi Bapak Ibu pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Coba bayangin. Ya kan, Bapak Ibu pengen, tapi ya kan Bapak Ibu udah mempraktekkan, udah bisa merasakan manfaatnya. Sebarkan kepada banyak orang. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya aspirasi pengen menyebarkan cinta kasih ini kepada sebanyak mungkin orang, supaya apa sih? Supaya hidup mereka berubah. Memang benar Bapak Ibu, mereka menderita itu dikarenakan diri mereka. Tapi saya yakin manusia-manusia yang ada di dunia, yang bisa terlahir di dunia, di bumi ini ya, bumi ini kan disebut Manggala Cakrawala, alam semesta ini. Mereka pasti punya kebajikan juga dari masa lampau. Mereka juga mungkin bukan mungkin sih, udah pasti kadang-kadang berpikir pengen hidup bahagia, pengen tahu apa itu kebenaran. Kalau enggak, mereka nggak akan terlahir jadi manusia di zaman ada pembabaran Buddha Dhamma. Kan gini deh, biarpun semua orang di dunia, nggak semuanya adalah Buddhis, pasti kan pernah mendengar kalimat Buddha. Ada seorang ini terpelajar di masa lampau bernama Buddha Gosa, ya, yang mulia Buddha Gosa. Apa namanya? Membuat pujian terhadap seorang Buddha, ya kan? Bisa dibaca di Namakara Pali, buku Parita. Di situ ada tulisan Buddha, Buddha. Bahkan untuk hanya bisa mendengar kalimat Buddha itu sulit sekali untuk hanya bisa mendengar kalimat Buddha. Apalagi kemunculan seorang Buddha. Jadi gini, misalnya contoh, semua orang di Indonesia, semua orang di dunia lah, sekalipun mereka bukan Buddhis, tapi kan pasti pernah mendengar kalimat Buddha. Kenapa? Ketika mereka pernah mendengar kalimat Buddha, berarti mereka itu punya kebajikan dari masa lampau. Ya kan? Jadi mereka itu punya peluang untuk melatih cinta kasih. Ya kan? Ya nggak semua orang sih, karena gini, ada beberapa orang mereka tidak akan bisa melatih cinta kasih sampai kapanpun selama-lamanya. Ya kan? Adalah orang yang pernah membunuh makhluk suci di masa lampau. Di salah satu kehidupannya di masa lampau, dia pernah membunuh makhluk suci. Ya kan? Makhluk suci seperti Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arhat. Mereka sampai kapanpun, mereka tidak akan pernah bisa melatih cinta kasih. Tapi yang cinta kasih yang ini maksudnya, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Kenapa? Karena pada saat dia membunuh seorang makhluk suci seperti Sotapana, Sakadagami, Anagami, atau Arahat, dia menghancurkan kesempatan orang lain untuk mengenal Dhamma. Karena makhluk suci itu sangat penting. Makhluk suci itu bisa mempengaruhi banyak orang untuk berkembang dalam Dhamma. Dia membunuhnya. Maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa berpikir pengen semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Tapi apakah dia bisa mencapai nibbana? Ya kan? Apakah dia bisa mencapai nibbana suatu hari? Nah, kalau mencapai nibbana bisa, tapi bukan sebagai Buddha, bukan sebagai siswa Buddha, tapi sebagai pacika Buddha. Terus kedua, orang yang pernah melukai Buddha, mungkin kayak Dewa Data. Dalam sejarah Tipitaka hanya ada satu orang yang melukai Buddha, yaitu Dewa Data, murid Buddha yang tidak berbakti. Jempol Buddha luka dikarenakan Dewa Data melempar batu dari atas bukit. Ya. Siapapun yang pernah melempar batu kepada melukai Buddha, ya, melukai Buddha jasmani, mereka sampai kapanpun tidak akan pernah bisa meditasi cinta kasih, pengen semua malam mendapat kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Tapi kalau mencapai nibbana bisa nggak? Ya bisa, sebagai paceka Buddha. Terus mereka yang telah memecah belah sangga. Sangga itu maksudnya apa?
Jadi misalnya ada 4 biku, ya kan? Terus dipecahin. Jadi sangga jadi nggak harmonis. Mereka sampai kapanpun tidak akan bisa melatih cinta kasih, ya kan? Ada pertanyaan dari salah satu sahabat Dhamma kita. Pak Paulus, saya masih bingung bagaimana kata bersungguh-sungguh, kata yang begini, saya pergi berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Gini, jadi saya pergi berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Maksudnya itu kita bukan berjalan ke wihara, bukan. Tapi hati kita pergi berlindung kepada Buddha. Jadi kita membaktikan hidup kita untuk menjalani ajaran Buddha. Seperti itu. Ya kan? Jadi gini Bapak Ibu, siapapun, jadi di dunia ini ya nggak bakal semua orang bisa melatih cinta kasih sih. Tapi kebanyakan orang punya potensi. Kebanyakan yang terakhir jadi manusia di dunia ini punya potensi untuk pengen semua kebaikan mereka bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Nih Bapak Ibu, terus terang ya, seandainya Bapak Ibu bisa membantu satu orang untuk supaya muncul pemikiran pengen semua kebaikan dia, kebajikan dia bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Bapak Ibu merubah hidup orang itu. Terus terang, merubah drastis sekali. Sepanjang tumimba lahir hidupnya akan bahagia. Akan yang terbaik lah buat dia. Sampai suatu hari dia menjadi Buddha atau arahat. Dan dia akan bisa mempengaruhi ke generasi selanjutnya. Pengaruhnya besar sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memang ada cita-cita bisa sharing tentang cinta kasih ini kepada banyak orang, supaya banyak orang bisa melatih pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik lagi dan lagi, maka ya bagus. Terus terang ya, coba bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya suatu hari di dunia ada banyak sekali orang di mana-mana semua latih cinta kasih, ya kan? Wah, ketemu orang, ya kan? Ya semua saling sotihotu, terus berdiskusi dhamma, berdiskusi cinta kasih, membahas tentang bagaimana caranya supaya cinta kasih ini bisa menyebar lagi, lebih luas lagi, bagaimana caranya supaya berkembang dalam dhamma, kan kebahagiaan. Ya kan, kebahagiaan, ya kan? Itu sungguhlah bahagia sekali melihat banyak orang bisa melatih cinta kasih di satu tempat. Misalnya contoh 100 orang, 1000 orang mereka melatih cinta kasih. Bapak Ibu sharing cinta kasih kepada mereka. Habis itu hidup mereka berubah. Habis itu mereka mengatakan hal-hal positif yang bisa memberikan kebaikan, kebahagiaan bagi banyak pihak. Bagus sekali, ya kan? Ini kebahagiaan, ya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lagi silakan ya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama meditasi lagi. Nggak usah lama-lama, 3-5 menit aja. Bapak Ibu sebelum meditasi, pikir satu cita-cita dulu. Apapun bebas. Misalnya Bapak Ibu pengen banget bisa memotivasi banyak orang, ya kan, menghabiskan seluruh hidupnya untuk mempengaruhi banyak orang, bisa melatih meditasi cinta kasih. Cinta kasih yang seperti ini ya, pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Pengen seperti ini. Ya kan? Coba Bapak Ibu bayangkan dalam pikiran Bapak Ibu. Nanti ada rumah cinta kasih di mana-mana, ada wihara di mana-mana. Terus banyak orang datang, melatih cinta kasih, saling berbicara dengan ramah, mengambil sila, berdana bersama. Wah, itu sungguh indah, terus terang. Sungguh indah. Ya. Bapak Ibu pilih dulu satu cita-cita, nanti kita akan meditasi kuat-kuat untuk mencapai cita-cita itu. Oke Bapak Ibu, nah mungkin saat ini kita visualisasikan bagaimana pas Dhamma itu akan berkembang di masa depan. Ya, memang sih dulu katanya ada para terpelajar, para biku-biku terpelajar di zaman dahulu ya. Mereka sudah meramalkan bahwa di masa depan Buddha Sasana ini akan berkembang lagi ke seluruh dunia. Ya, mereka sudah meramalkan itu. Dan memang sih bukan ada di Tipitaka, ini cuma dengar-dengar doang dari biku-biku terpelajar. Oke, Bapak Ibu, mari kita meditasi. Ya, Bapak Ibu, apapun yang muncul di pikiran, terima saja, biarkan dia muncul, biarkan dia pergi. Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh pengen bahwa semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Itu coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu bisa memotivasi banyak orang, melatih cinta kasih, menginginkan semua kebaikan mereka bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus di seluruh dunia ada banyak wihara, di
Di seluruh dunia ada banyak rumah cinta kasih. Di seluruh dunia banyak orang yang mendiskusikan tentang dhamma dan cinta kasih. Sambil cinta kasih ya Bapak Ibu, sambil dipikirin sambil cinta kasih. Pengen semua kebaikannya memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik di dunia. Yang semua yang melatih cinta kasih, tidak ada yang kesulitan ekonomi, ya kan, keluarga harmonis, hubungan harmonis dengan siapapun, memiliki tubuh jasmani yang sehat, ya kan, saling support, ya kan, saling menguatkan, ya kan, saling support lah, saling memotivasi dalam cinta kasih. Bapak Ibu bayangin sambil Bapak Ibu meditasi cinta kasih, pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sambil Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu memotivasi ratusan orang, ribuan orang, terus lebih daripada itu untuk melatih cinta kasih. Ya, inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu bisa bayangkan di dunia ada banyak sekali, lebih dari separuh orang di dunia melatih cinta kasih. Sambil cinta kasih kuat-kuat ya Bapak Ibu ya, sambil pengen semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu bayangkan banyak sekali Bapak Ibu merubah hidup banyak orang yang tadinya kesulitan ekonomi akhirnya jadi makmur, yang tadinya tidak harmonis dengan siapapun akhirnya harmonis, yang tadinya penuh kebencian akhirnya jadi penuh cinta kasih, yang tadinya gelap batin akhirnya jadi bijaksana, yang tadinya minder akhirnya jadi percaya diri. Dengan Bapak Ibu merubah hidup banyak orang suatu hari di masa depan. Oke, meditasinya cukup Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu bisa bayangin hal ini terus indah, ya kan? Kenapa sih saya pengen lebih dari 70% orang di dunia itu melatih cinta kasih? Satu, saya yakin, ya kan? Saya yakin. Keyakinan itu gimana? Datangnya dari hati Bapak Ibu. Yakin sama ragu itu harus dibedakan, ya kan? Kalau 100% orang, saya nggak kepikiran, itu mustahil lah. Jadi saya nggak kepikiran hal itu. Tapi kalau 70% lebih, saya yakin satu hari di masa depan ada lebih dari separuh orang di dunia, ya, melatih cinta kasih seperti ini. Karena nggak sulit. Kenapa? Ya dia tinggal coba, dia pejamkan mata, terus nanti Bapak Ibu bimbing, ayo kamu niatin dalam hati, inginkan semua kebaikan yang pernah kamu lakukan, yang kamu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Nggak hampir 5 menit juga dia ngerti, ya kan? Nggak hampir 5 menit juga dia ngerti. Dari situ hidupnya akan berubah. Dari situ dia akan semangat belajar dhamma. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Terus nanti kebijaksanaannya berkembang terus dia bisa mempengaruhi banyak orang. Maka daripada itu Bapak Ibu, terus terang menjadi Buddha dan Arhat adalah yang terbaik. Tapi kenapa kita belum? Mungkin tugas kita belum selesai, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk dunia, untuk generasi-generasi selanjutnya. Ya terus terang ya. Hidup ini sebenarnya hampa lah. Ini lebih baik cepat-cepat jadi Buddha atau Arahat. Terus terang, kalau udah pikir-pikir, apa sih hidup cuma begini-begini doang? Tapi ya nggak apa-apa. Ya kan? Selama masa penantian sebelum menjadi Buddha atau Arahat, ya nggak apa-apa. Kita terus cinta kasih, kita terus wariskan damai ini untuk generasi-generasi selanjutnya supaya mereka hidup bahagia. Mereka hidup bahagia, akhirnya mereka jadi Buddha atau Arahat. Mereka wariskan lagi ke generasi berikutnya lagi, ke generasi berikutnya lagi, ke generasi berikutnya lagi, sampai masa depan yang tidak terbatas. Ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi. Pak Paulus minta contoh kalimat yang cocok untuk memotivasi teman-teman beragama lain supaya menggaungkan teori meditasi cinta kasih dalam doanya. Gimana ya? Saya juga kadang sering mikirin ini, lebih baik yang mau dulu deh, ya, yang mau dulu. Karena gini, kadang kalau gini, Bapak Ibu, kenapa sih saya nggak sharing hal ini kepada banyak khalayak umur? Langsung, kenapa sih saya nggak bikin seminar aja langsung 1.000 orang, 2.000 orang gini? Siapapun yang berpandangan, apa pentingnya melatih pengen semua malam mendapat kebahagiaan dan mata besar kehidupan terbaik? Sekali dia punya pikiran seperti itu, dia punya potensi melakukan karma buruk yang sangat besar di masa depan. Jadi saya nggak pengen menghancurkan kesempatan dia. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, maksudnya yang Bapak Ibu yakini aja dulu. Ya kan? Kalau ke umat-umat lain yang belum Buddhis, saya nggak pakai kalimat agama lain ya, yang belum Buddhis lah, yang masih belum Buddhis. Gimana cara? Saya cuma melakukan kebaikan kepada mereka, ramah kepada mereka, supaya mereka senang sama kita.
Ketika mereka senang sama kita, suatu hari akan ada jalan untuk mereka mengenal cinta kasih. Nggak usah dipaksakan, ya kan? Yang siap aja yang siap, ya kan? Saya nggak ke jalanan tuh, sini saya tarik orang, ayo sini. Kamu mau nggak hidup kamu berubah begini caranya meditasi? Enggak, saya nggak mau. Kenapa? Sekali dia kesel sama meditasi cinta kasih, itu nggak bagus buat dia. Dia akan terblok dalam waktu yang lama, nggak bagus, ya kan? Jadi saya cuma sharing kepada mereka yang siap, mereka yang mau, ya kan? Makanya kenapa saya di Zoom itu saya sharing yang lain. Kenapa? Untuk buka pikiran, buka pola pikir. Tapi yang paling penting mah cinta kasih sebenarnya. Jadi pola pikirnya udah siap, oke, latih cinta kasih seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Dari salah satu sahabat dhamma kita. Tapi kalau misalnya untuk umat-umat yang belum Buddhis bilangnya semoga kamu bahagia, semoga kamu sejahtera, semoga keluarga harmonis. Begitu aja, lakukan kebaikan untuk mereka sampai mereka senang sama Bapak dan Ibu. Seperti itu. Lakukan kebaikan buat mereka yang bisa dilakukan. Tapi sebanyak yang Bapak Ibu bisa lakukan ya, jangan sampai dimanfaatkan. Karena di dunia ini orang yang mau memanfaatkan orang lain itu banyak. Ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, tolong tanya, jika orang meninggal mendadak seperti kecelakaan, apakah karma berikutnya pasti alam rendah? Yang enggak lah. Enggak. Tergantung ini. Jadi memang banyak kan memang sih betul teori Abhidhamma itu pikiran terakhir menentukan kehidupan berikutnya. Tapi kan yang bisa menentukan pikiran terakhir ini adalah pikiran kita selama hidup. Nggak bisa orang bunuh makhluk lagi dan lagi terus habis itu sebelum dia meninggal dia pikiran hal positif, ya nggak bisa, ya nggak, susah, ya kan, dia nggak bakal kepikiran juga, ya kan. Nah jadi nggak usah pusing lah dengan hal itu. Semua yang melatih cinta kasih pasti terlahir di alam bahagia. Dia tinggal pilih alamnya mau yang mana, mau manusia, mau dewa, atau mau Brahma, tinggal pilih. Ya, semua yang pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan bisa kehidupan terbaik. Dia tinggal pilih dia mau lahir di alam mana. Saya jamin sih nggak ada yang mau, nggak banyak yang pengen jadi manusia lagi. Tapi kalau masih ada yang mau misionari ya bebas, ya kan, bebas, ya kan. Jadi orang yang melatih cinta kasih mereka bisa pilih mereka mau terlahir di alam mana, manusia, dewa atau Brahma. Nah. Terus karena shock atau kesadarannya nggak full, ya enggak lah, enggak seperti itu, ya kan? Enggak, Buddha juga nggak pernah bilang seperti ini kan. Orang meninggal mendadak kan ada orang ya ketika dia berenang dia kelelep atau ada kecelakaan dan segala macam, sebelum meninggal biasa orang itu ingatnya pikiran yang paling berkesan, ya kan? Kalau Bapak Ibu sering meditasi cinta kasih ya udah pasti pikiran sebelum meninggal adalah cinta kasih, ya kan? Entah bagaimana cara meninggalnya, pasti cinta kasih sih saya yakin, ya kan? Tapi saya mau membahas pertanyaan yang tadi. Bagaimana cara untuk beragama lain? Nah, saya bilangnya yang belum Buddhis lah, ya, yang belum. Karena saya yakin sekali, ini keyakinan saya. Di masa depan, mayoritas manusia itu punya keyakinan kuat pada Buddha, Dhamma Sangha, dan cinta kasih. Sangat-sangat yakin. Dalam hal ini saya sangat yakin. Ya, sangat-sangat yakin. Jadi gini, jadi kalau mereka belum Buddhis bagaimana caranya? Ya ramah sama mereka, ramah. Tapi kalau misalnya gini, berteman secukupnya, jangan sampai hal negatif dalam diri mereka itu mempengaruhi pikiran kita. Kenapa? Memang sih, biarpun kita terpengaruh negatif sedikit, kita bisa buang negatif itu dalam waktu cepat dengan cinta kasih. Tapi kan nanti waktunya jadi terbuang. Kita juga nggak boleh loh, Bapak Ibu. Jadi gini, kebanyakan orang itu salah. Mereka berpikir rela menderita demi orang lain. Itu nggak bagus. Itu nggak pernah bagus. Rela menderita demi orang lain. Ya. Banyak orang dulu salah pikir tentang bodhisatta. Ya. Mereka pikir bodhisatta itu rela menderita demi orang lain. Enggak, bukan. Bagi bodhisatta, keluarin 2 bola mata, habis itu mendanakan semuanya, itu bagi dia kebahagiaan. Bukan rela menderita demi orang lain. Bukan. Rela menderita demi orang lain itu nggak pernah benar, nggak pernah bagus. Ya. Rela menderita demi apapun nggak pernah bagus. Jadi gini, kita harus tetap bahagia dalam membantu yang lain. Jadi bagaimana caranya membantu yang lain? Pastikan kita bahagia ketika membantu. Kalau enggak, jangan lakukan. Karena itu bukan demi kebaikan siapapun, terus terang. Ya, admin, ya. Jadi gini Bapak Ibu, lakukan kebaikan sebanyak mungkin. Makanya kadang gini, kalau saya lagi di jalan, saya lihat pemulung, ya kan, saya dana lah, nggak apa-apa. Ya kan, saya dana berapalah gitu. Supaya dia senang. Ketika dia senang, oh terima kasih Pak, ya semoga rezekinya lancar gini-gini. Itu demi dia terus terang. Ya, ketika dia bilang terima kasih, artinya apa? Ketika dia bilang terima kasih, artinya dia mengingat budi baik dari misalnya uang yang dia dapatkan. Sehingga ketika dia dapat uang itu dan dia bersyukur, dia akan dapat lagi di masa depan. Terus dia bilang, semoga rezeki Bapak lancar, semoga keluarga sehat. Gini. Itu dia bakal dapat semua. Jadi gini Bapak Ibu, kalau dia belum siap latih cinta kasih, jangan dipaksa. Bapak Ibu bisa tahu lah waktunya.
Jadi gini, ketika pengen membantu orang lain, lihat di hati. Apakah di hati ini beban atau bukan? Kalau bukan beban, lakukan. Kalau beban, jangan lakukan. Kenapa? Kalau beban, itu bukan demi kebaikan bagi siapapun. Banyak loh orang itu pola pikirnya salah. Rela menderita demi orang lain. Itu nggak pernah bagus. Nggak pernah bagus menderita demi siapapun. Ya, jadi pas bantu orang, pastikan kita juga bahagia. Kenapa? Karena Dhamma memberikan kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi ketika orang mau membantu orang lain, tapi menderita, itu bukan Dhamma. Itu bukan Dhamma. Ada yang bertanya lagi dari sahabat Dhamma Dewi Rahayu. Berarti yang meninggal kecelakaan tidak mesti menjadi hantu gentayangan ya Pak? Tidak pasti. Tapi kan gini Bapak Ibu, orang yang melatih cinta kasih sama orang yang tidak melatih cinta kasih itu pikirannya berbeda banget Bapak Ibu. Bumi dan langit lah kalau mau dibilang. Jadi gini, ya kita coba ingat-ingat dulunya sebelum kita melatih cinta kasih. Itu pun kita masih positif loh Bapak Ibu. Karena kita masih membawa kebajikan dari kehidupan-kehidupan lampau. Sehingga kita bisa ketemu kelas meditasi cinta kasih. Tapi orang yang sama sekali tidak cinta kasih itu jauh banget pikirannya. Jauh banget. Sehingga sekalipun dia meninggal yang nggak dadakan, anggaplah di rumah sakit, anggaplah gimana, tetap aja dia punya potensi terlahir di alam rendah itu besar sekali. Tapi kalau orang penuh cinta kasih, dia mau meninggal dadakan atau apa segala macam, ya kan? Dia lahirnya di alam bahagia, ya. Maaf Pak, saya memang non Buddhis, jadi ilmunya masih kurang. Nggak apa-apa. Buddhism itu apa sih? Buddhism itu adalah kebijaksanaan. Yang paling penting itu kebijaksanaannya terus berkembang lagi dan lagi dan lagi. Seperti itu. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, terus terang. Jadi menurut Buddhism, alam semesta kita itu adalah Manggala Cakrawala. Manggala Cakrawala. Jadi siapapun yang terlahir jadi manusia di bumi ini, mereka punya potensi besar untuk bertemu Buddha Dhamma Sangha. Ya nggak apa-apa, kepercayaan apapun itu nggak masalah. Yang penting Buddhism itu apa sih? Kebenaran. Jadi gini, kalau Bapak Ibu pengen mengenalkan ajaran Buddha ini pada yang lain, nggak usah paksa. Gini aja caranya. Bapak Ibu coba diniatin aja, semoga suatu hari nanti saya bisa mengenal kebenaran, berkembang dalam kebenaran. Nah, kalau gini kan nggak ada penolakan dari siapapun. Ya kan? Nggak ada penolakan. Jadi oke lah, mungkin cinta kasih yang ada sih sebenarnya caranya. Jadi gini yang tadi bertanya, bagaimana cara membantu mereka yang bukan Buddhism. Caranya gini, semoga sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan kebahagiaan dalam cara kebenaran. Ya, nggak usah semua makhluk dulu. Mungkin bagi dia semua makhluk. Emang serangga gini, dia kan nanti banyak keraguan. Jadi ya kan, kalau kita kan ngerti, ya kan, biarpun dia lahir jadi serangga, tapi cinta kasih kita bertahan selamanya. Suatu hari serangga itu bisa lahir di alam bahagia, bisa mengenal Buddha Dhamma, ya kan, kita ngerti. Tapi mereka kan belum tentu ngerti. Jadi gini aja, semoga saya dan keluarga bisa berkembang dalam bisa mendapatkan kebahagiaan dalam cara kebenaran seperti itu. Ya, dalam cara kebenaran bisa mendapatkan kehidupan terbaik. Dari situ nanti nyicil-nyicil ya. Semoga saya, keluarga saya, orang-orang di sekitar, sebanyak mungkin orang bisa mendapatkan kebahagiaan dalam cara kebenaran dan mendapatkan kehidupan yang terbaik seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, itu dia Romo, saya melakukan seperti yang Romo bilang, tapi saya dimanfaatin. Banyak yang pinjam uang, tak ada yang kembali. Tapi saya ikhlas dan melupakan. Tapi untuk kehidupan saya tidak kasih lagi. Tapi untuk kedepannya saya tidak kasih lagi. Dan janji siapapun yang pinjam, tidak saya kasih. Tapi kalau memang mau bantu, saya ke orang-orang yang susah. Nah, itu bagaimana Romo? Intinya saya sudah janji tidak mau kasih hutang lagi. Ya, begitu aja. Begitu. Karena kalau bantu aja. Misalnya contoh dia pinjam 3 juta. Nah, dia pinjam 3 juta. Ya beban kan mikirinnya, nanti kalau dia nggak balikin nggak bagus buat dia, karma buruk buat dia, ya kan? Ya dah, nih 100-200 ribu ambil aja lah. Kalau misalnya cukup ada dananya ya. Kalau enggak ya udah bilang aja lagi apa namanya uangnya mau dipakai untuk hal lain seperti itu. Tapi jangan bilang nggak ada uang, jangan bilang nggak ada uang. Kenapa? Nanti itu yang terjadi. Kebanyakan orang memang ya mereka nggak ngerti. Jangan bilang nggak ada uang. Nanti itu yang terjadi, itu nggak bagus. Bilangnya uangnya mau dipakai untuk kebutuhan lain. Ya kan? Dia nggak nanya kebutuhan apa. Ya, tapi kan dalam hati tahu kebutuhan untuk ditabung, kebutuhan untuk hidup dan untuk berdana. Ya, bilangnya untuk kebutuhan yang lain. Menabung itu kebutuhan loh Bapak Ibu. Terus terang menabung itu sangat penting. Orang kalau mau jadi makmur harus menabung berapa banyaknya. Kalau penghasilannya harian, ya kan, tabung per hari. Kalau penghasilannya bulanan, tabung per bulan. Harus ada. Kenapa? Karena kalau ada tabungan bahagia. Ya, uang yang mau dipakai apa nanti itu belakangan lah. Ya, berdana juga penting. Mencukupi kebutuhan juga. Jangan terlalu pelit. Kenapa? Karena kalau terlalu pelit,
Misalnya contoh, ya kan, apa namanya, ya adalah kalau terlalu pelit. Kadang kita nggak boleh Bapak Ibu sahabat, gini maksudnya. Kadang orang itu sebenarnya nggak boleh, ya kan, datang ke pasar nawar dengan nyiksa nyiksa penjual, nggak boleh. Kita boleh nawar, tapi sewajarnya aja. Jangan sampai dia rugi, jangan sampai, kan kita oke lah. Yang penting kita dapat untung, dia dapat untung, sama-sama untung. Jangan salah satu rugi. Nih, kebanyakan orang yang pelit, mereka hidupnya susah. Mereka itu karena mereka selalu merasa kekurangan. Mereka selalu merasa kekurangan. Ini kurang, itu kurang, padahal dia pun nominalnya banyak di tabungan. Ada pertanyaan lagi. Pak Paulus, ajaran Buddha adalah ajaran yang dapat mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab tantangan masa depan. Saya katakan ini kebenaran hakiki, ya Dhamma adalah kebenaran hakiki. Ya. Oke Bapak Ibu, 20 menit lagi kita meditasi lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa sambil bayangkan suatu hari di dunia, banyak sekali wihara, rumah cinta kasih, banyak orang, ya kan. Nggak ada, semua yang melatih cinta kasih tidak ada yang kekurangan makan, semua punya tempat tinggal, ya semua, bayangin itu semua. Jadi mereka semua bahagia jalanin hidupnya, terus pikirannya tenang, nggak ada kekhawatiran, nggak ada kegelisahan. Yuk kita meditasi sama-sama cinta kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, inginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik. Bapak Ibu bisa sambil bayangkan orang-orang di seluruh dunia, lebih dari separuh orang di dunia, sering datang ke wihara, sering datang ke rumah cinta kasih, belajar dhamma, melatih cinta kasih, saling berteman yang baik, kalenamita, dengan semua semangat belajar dhamma. Kalau Bapak Ibu sanggup membayangkan, masa depan akan seperti itu. Inilah cerminan kehidupan Bapak Ibu di masa depan. Terus inginkan dengan sepenuh hati, pengen bahas semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik. Pengen banget, pengen banget, pengen banget. Bapak Ibu bisa sambil bayangkan, dhamma dibabarkan sepanjang waktu, dimanapun di seluruh dunia. Banyak orang melakukan pelimpahan jasa, sehingga para makhluk halus dan dewa turut bergembira. Orang-orang yang melatih cinta kasih, nggak ada yang kesulitan ekonomi, makan cukup, semua cukup, tempat tinggal, bisnis lancar, kerjaan lancar, semua lancar. Bapak Ibu bisa bayangkan itu semua. Semua fokus pada dhamma dan cinta kasih. Sambil Bapak Ibu inginkan dengan sungguh-sungguh, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan supaya mungkin semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, cukup Bapak Ibu. Nah, apapun yang Bapak Ibu pikirkan, itu yang akan menjadi masa depan Bapak Ibu. Jadi, pikirkan aja yang membuat Bapak Ibu happy, ya kan? Terus mungkin dalam pikiran kadang-kadang akan muncul, apalagi yang saya inginkan ya. Kenapa sih kadang-kadang muncul pemikiran seperti itu? Itu tandanya sudah dekat Bapak Ibu menjadi Buddha atau Arahat. Karena Bapak Ibu udah nggak begitu banyak keinginan, ya kan? Ya mungkin ya keinginan untuk menyebar dhamma supaya ini pasti ada. Tapi kalau dipikir-pikir apalagi yang diinginkan, nggak banyak lagi kan? Itu tanda-tanda Bapak Ibu akan dalam waktu dekat akan menjadi Buddha atau Arahat. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, oke, ada yang bertanya-bertanya. Pak, saat saya beli sesuatu saya tidak pernah tawar, langsung beli. Untuk beberapa hal bagus, tapi kalau misalnya dia kasih harga terlalu mahal, itu nggak bagus juga kalau nggak ditawar. Itu artinya kita menyanyiakan uang kita, padahal uang kita bisa untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, untuk ditabung atau untuk berderma atau untuk, jadi beli yang harga wajar, jangan sampai dia kalau kasih harga terlalu mahal nggak ditawar, itu juga nggak bagus, itu namanya pemborosan, ya. Jadi kalau misalnya dia kasih harga wajar nggak usah ditawar, ya kan? Kalau dia kasih harga terlalu murah, kita tahu nih, wah dia jual murah banget, kasihlah lebih dikit. Tapi kalau dia terlalu mahal, tawarinnya tawar sampai harga standar seperti itu. Ada yang bertanya,
Kadang terpikir apakah dibohongi orang, ya makanya harus tahu, feeling bakal tahu, ya kan? Jadi misalnya kayak, hati itu bakal tahu kira-kira dia bohongin kita atau enggak, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita merasa tidak dibohongi, harga yang wajar, yang penting kan pikiran kita lah. Entah dia nanti gimana, dia bohongin kita atau enggak, itu mah biarin lah. Misalnya, wah ternyata harganya memang mahal, harganya murah dijual mahal, terus kita beli tapi kita nggak ada beban pikiran, ya biarin lah, ngapain dipikirin? Jangan kita hanya nggak ada beban pikiran, yang penting kan pikiran. Oke, sekali lagi saya mau bahas Bapak Ibu. Sebenarnya kehidupan itu apa yang terjadi di pikiran? Tadi kan Bapak Ibu membayangin banyak orang, melatih cinta kasih, banyak wihara ini segala macam. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Terus terang itu indah. Ya kan? Seandainya di masa depan, ya kan, lebih dari separuh orang di dunia, ya, lebih dari 70% lah. Harapan saya sih lebih dari 75 mendekati 80. Banyak orang bisa melatih cinta kasih. Kenapa? Admin, tolong dong slide sebelumnya. Terus terang saya sudah memikirkan banyak cara, Bapak Ibu. Saya sudah memikirkan banyak cara bagaimana supaya tulisan ini dipraktekkan oleh orang. Ya kan? Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik. Kalau orang praktekkan aja sebentar aja, dibaca tulisan, habis itu dipraktekkan. Pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Dari semenjak itu, ya kan? Keyakinannya pada Buddha Dhamma Sangha akan sangat kuat, ya kan? Oke, ada yang bertanya dari salah satu sahabat Dhamma kita. Anumodana Pak Paulus atas bimbingan hari ini. Semua yang dibahas terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga saya bisa lebih maju dalam Dhamma. Iya, bagus sekali. Kalau bisa motivasi lebih baik orang, ya. Motivasi. Bapak Ibu sharing tentang cinta kasih, ya kan? Kalau bagaimana caranya? Justru ini tantangan Bapak Ibu. Gini. Ini terus terang ya. Dalam hal ekonomi, nggak begitu menantang sebenarnya. Rezeki itu mudah, keluarga harmonis itu mudah, kesehatan itu mudah. Tapi ada tantangan yang lebih menarik. Bagaimana cara membuat orang yang belum mengerti menjadi mengerti? Ya kan? Orang yang belum mengerti. Jadi misalnya contoh gini, orangnya tadi suka mengeluh, terus kita sharing pada dia. Mengeluh akibatnya apa? Bersyukur akibatnya apa? Cinta kasih akibatnya apa? Terus akhirnya dia berubah. Dia nggak mau mengeluh lagi, dia selalu bersyukur dan selalu cinta kasih. Ini baru tantangan Bapak Ibu. Ini baru menarik, ya kan? Kalau rezeki ya begitu-begitu doang sebenarnya. Caranya ya udah sering berdana, pelimpahan jasa, semua dewa juga bantu lah, ya kan? Tapi nggak apa-apa sih, tetap tekuni aja Bapak Ibu supaya kalau rezeki lebih lancar kan lebih bisa bantu orang, ya kan? Jadi inginkan lebih banyak makhluk, inginkan bisa memotivasi banyak orang untuk melatih cinta kasih, ya. Para dewa dan Brahma pasti bantu. Karena tujuan kita mulia Bapak Ibu. Coba bayangkan, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah pengen semua makhluk mendapat kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Ya kan? Di mana letak negatifnya? Di mana letak merugikan orang lain? Ya, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Dewa pasti bantu. Brahma jumlahnya banyak banget, pasti bantu. Ya kan? Pasti bantu. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sahabat Dhamma, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Kalau nggak ada, mungkin kita akan tutup. Tapi sebelum itu saya akan sharing dulu sedikit. Jadi bagaimana sih caranya menghadapi orang yang bebal? Kalau dia nggak mau melatih cinta kasih. Caranya adalah seperti yang tadi saya bilang Bapak Ibu. Kepada siapapun kita harus ramah, kita harus baik. Tidak perlu bergaul dengan semua orang, tapi kita harus baik kepada semua orang. Ya kan? Baik itu bukan berarti membantu setiap orang, enggak. Membantu di saat tidak menderita, ya kan? Di saat kita bahagia membantunya. Bukan rela menderita demi orang lain, bukan. Dulu banyak orang loh salah pikir. Pada saat saya pertama-tama belajar ajaran Buddha, banyak orang itu berpikir bodhisatta itu rela menderita demi yang lain. Enggak. Bodhisatta itu malu agung, malu bijaksana. Dia pasti ngerti ya kan? Mana yang oke, mana yang enggak. Dia bukan rela menderita. Kenapa dia mau jadi bodhisatta? Kenapa dia mau congkel dua matanya lalu dia kasih orang lain? Karena dia mau merasakan, orang lain nggak bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Saya congkel dua mata saya kasih orang lain supaya suatu hari bisa menjadi Buddha dan menolong semua makhluk. Ketika dia mikirin itu dia bahagia, bukan berarti dia rela menderita demi orang lain, bukan, ya kan? Jadi banyak orang itu salah berpikir, ya kan? Membantu orang lain itu harus rela menderita. Enggak, caranya adalah gini. Pastikan ketika kita membantu orang lain, kita bahagia melakukannya, ya kan? Karena apa? Karena damai itu, ya kan, memberikan kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir. Nggak ada tuh memberikan penderitaan di bagian mana. Buddha nggak pernah bilang penderitaan di bagian mana di dalam Dhamma. Dhamma itu memberikan kebahagiaan di awal, di tengah, dan di akhir.
Jadi kalau kita membantu orang lain dan itu sesuai dhamma, kita tidak akan menderita karena itu. Ya kan? Kita tidak akan menderita. Bapak Ibu bisa bedain. Kira-kira ketika membantu orang lain itu bahagia atau menderita? Kalau menderita jangan, itu nggak ada kebaikan buat siapapun. Itu malah dimanfaatkan orang lain. Banyak orang yang nggak paham tentang ini. Jadi gini, terus baik sama siapapun, bantu siapapun, ramah pada siapapun, buat orang sebanyak mungkin orang seneng sama Bapak Ibu, ya kan? Ya kan? Seneng sama Bapak Ibu. Nih, misalnya contoh Bapak Ibu ya. Kayak dulu kita itu siapa sih? Dulu kita itu siapa sih? Dulu kita ini adalah orang-orang di luar sana yang tidak paham cinta kasih. Lalu orang-orang yang punya cinta kasih ini melakukan kebaikan kepada kita. Lalu kita senang sama mereka. Akhirnya kita termotivasi pengen jadi seperti mereka. Akhirnya kita sampai di sini. Jadi bantulah sebanyak mungkin orang supaya apa? Supaya mereka ada keinginan pengen menjalani kehidupan seperti yang kita jalani. Ya kan? Penuh cinta kasih, ya kan? Jadi, tapi yang paling penting ingat satu hal, jangan rela menderita demi apapun. Misalnya contoh, ya kan? Contoh, salah satu syarat untuk menjadi bodhisatta. Ya kan? Jadi orang kalau mau jadi Buddha kan harus jadi bodhisatta dulu. Dituliskan di dalam kitab komentari, hasrat seorang bodhisatta, untuk bisa menjadi Buddha itu harus besar apa? Apabila seluruh alam semesta diisi oleh tombak besi yang membara. Lalu satu-satunya cara untuk menjadi Buddha adalah menapaki semua tombak membara ini. Bodhisatta itu tanpa ragu akan menapaki semua. Tapi bagi dia itu bukan penderitaan. Mungkin bagi orang melihatnya, wah menderita sekali. Bagi dia enggak. Bagi dia itu adalah, jadi dia akan memikirkan berbagai cara bagaimana menapaki tombak itu tanpa menderita. Ya kan? Karena memang dulu pernah ada yang mengatakan sih, untuk menjadi bodhisatta itu butuh dua syarat yang sangat mutlak. Dua syarat ini mutlak. Kebijaksanaan maha besar, cinta kasih maha besar. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah berpikir harus jadi bodhisatta atau apa. Yang paling penting adalah pengen semua kebaikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Ya, terus seperti itu, bantu orang sebanyak mungkin, buatlah banyak orang senang supaya suatu hari masa depan mereka cerah. Yang paling penting adalah sampai suatu hari dia bisa dalam hatinya menginginkan semua kebaikan yang pernah mereka lakukan bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan kebesaran kehidupan terbaik. Tidak perlu merubah agama siapapun, ya kan? Ya, tapi pada ujungnya pasti mereka yakin sama Buddhis juga. Tapi Buddha sendiri pun mengatakan, Buddha mengajarkan dhamma bukan untuk mencari pengikut, ya kan? Bukan untuk mengalihkan guru yang lama, bukan. Tapi hanyalah untuk kebaikan. Ada sesuatu yang baik, pengen kasih tahu ke yang lain, supaya yang lain juga dapat kebaikan. Oke, Bapak Ibu sahabat Dhamma, terima kasih sudah mengikuti kelas pelatihan pikiran, kelas meditasi cinta kasih ini. Semoga cita-cita Bapak Ibu, cita-cita luhur Bapak Ibu tercapai semua. Oke, kita meditasi sekali lagi dah, 3-5 menit ya Bapak Ibu. Kita meditasi sekali lagi. Ya Bapak Ibu, inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Terus inginkan semua kebaikan Bapak Ibu yang besar, semua kebaikan Bapak Ibu, semua kebajikan Bapak Ibu, semua parami Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan yang terbaik. Bapak Ibu bayangin, Bapak Ibu menjalani hidup Bapak Ibu dari pagi sampai malam demi agar banyak makhluk, banyak manusia bisa melatih cinta kasih, menginginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu, terus. Inginkan dengan sepenuh hati, pengen banget semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Terus Bapak Ibu, bayangkan lebih dari separuh orang di dunia
sering datang ke wihara, sering datang ke rumah cinta kasih, meditasi, diskusi dhamma, demi kebaikan semua makhluk. Inginkan dengan sungguh-sungguh semua kebaikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan yang terbaik. Inginkan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, ingin bahwa semua kebaikan Bapak Ibu yang begitu besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan yang terbaik. Terus Bapak Ibu inginkan dengan sepenuh hati, ingin banget semua kebaikan Bapak Ibu, semuanya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma terbesar dan kehidupan terbaik. Terus meditasinya Bapak Ibu bisa sambil bayangkan ini. Suatu hari di masa depan, ketika mencapai nibbana, tidak ada apapun lagi yang bisa membuat penderitaan secuil apapun. Ya Bapak Ibu, sebelum kita selesai meditasi, kita inginkan dengan sungguh-sungguh semoga kita bisa terbebas dari semua penderitaan selama-lamanya suatu hari nanti. Terus cinta kasih inginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Oke, meditasinya cukup Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kelas pelatihan pikiran ini. Semoga Bapak Ibu bisa memotivasi lebih banyak orang untuk melatih cinta kasih. Ya, semoga cita-cita luhur Bapak Ibu semua tercapai. Kita pelimpahan jasa Bapak Ibu. Semoga semua kebajikan ini melimpah untuk semua dewa, semua makhluk halus, semua sanak famili yang di seluruh kehidupan saat ini dan kehidupan lampau, kepada semua makhluk di seluruh alam semesta. Semoga semua makhluk di seluruh alam semesta mendapat kebahagiaan dan terbesar dan kehidupan terbaik. Semoga Buddha Sasana bertahan lama, menyebar luas kepada semua makhluk. Ya Bapak Ibu, semoga di masa depan lebih daripada 70%, lebih dari 75% orang di seluruh dunia bisa melatih cinta kasih, menginginkan semua kebaikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar dan kehidupan terbaik. Sadu, sadu, sadu.